Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2131. Menerobos ke jiwa bumi. Tidak heran Sang Ziwei tiba-tiba menjadi gila. Itu karena dia telah menemukan pewaris cinta lamanya. Lebih penting lagi, pewaris cinta lamanya ini benar-benar berlari menuju Istana Rock. Ini secara alami membuatnya semakin ingin meruntuhkan Istana Rock ke tanah. Apa yang memberi mereka hak? Dia bukan tandingan Tianyun. Dan sekarang, bahkan di generasi berikutnya, dia tidak bisa memenangkan reinkarnasi Tianyun. Pergi dan istirahat dulu. Long Yuexi melambaikan tangan, sedikit kelelahan merembes dari tatapannya. Dia sudah berjuang dengan lelah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kali ini, Sang Ziwei telah berubah pikiran. Sangat mungkin bahwa itu benar-benar akan mengguncang fondasi Istana Rock. Di masa lalu, mereka hanya bisa berkumpul bersama dan menanggung kesengsaraan bersama. Itu karena mereka semua akan memiliki nasib kematian yang sama jika Istana Rock ditaklukkan. Tapi sekarang, kompromi dari Sang Ziwei ini segera menyebabkan banyak orang kehilangan motivasi untuk berjuang keras. Jika Long Yuexi dalam kondisi yang baik, atau Huniu menjadi dewasa dan mencapai surga ke-7 atau Raja Surgawi surga ke-8, maka semua orang masih memiliki kepercayaan diri untuk bertahan. Namun, Long Yuexi sudah berada di akhir garis keturunannya, dan Huniu masih tahu berapa tahun lagi dari tingkat Raja Surgawi. Bagaimana mereka bisa bertahan selama hari-hari seperti itu ketika praktis tidak ada prospek masa depan yang bisa dilihat? Selain itu, Sang Ziwei bahkan telah berjanji bahwa siapapun yang membuka formasi besar Istana Rock akan ditunjuk sebagai wakil permaisuri Istana Empat Laut. Ini tentu saja merupakan godaan besar. Ada tekanan dan juga godaan. Sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada pengkhianat. Karena itu, Long Yuexi harus mengawasi lebih dekat. Jika tidak, jika mereka kehilangan perlindungan dari formasi besar Heavenly Venerable Tier, Sang Ziwei akan mampu menembus langsung ke dalam hati mereka. Dengan tubuhnya yang babak belur saat ini, Long Yuexi jelas bukan tandingan Sang Ziwei. Ling Han, ayo bermain, Huniu berpikiran sederhana. Bahkan jika pintu masuk gunung dikepung, dia masih santai dan ceroboh, sama sekali tidak peduli tentang itu. Ling Han menarik tangannya, dan bertanya, di mana orang tuaku? Oh, mereka berada di kota kecil yang jaraknya 10.000 mil dari sini. Jawab Huniu santai. Mereka, apakah mereka baik-baik saja? Ling Han sedikit gugup. Bagaimanapun, 10.000 tahun telah berlalu. Jika orang tuanya tidak menaikkan tingkat kultivasi mereka, mereka sudah lama meninggal karena usia tua. Mereka baik-baik saja, Huniu menjawab sambil tersenyum. Mereka berdua sudah berada di tingkat kejadian. Dia berkedip pada Ling Han. Segera, Ling Han mengerti. Gadis kecil ini telah memberikan banyak perhatian khusus kepada orang tuanya. Kalau tidak, dengan bakat orang tuanya, seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk maju ke tingkat kejadian, terutama dalam waktu sesingkat 10.000 tahun. Dia memberi Huniu acungan jempol sebagai simbol penyemangat. Huniu langsung senang dengan dirinya sendiri, dengan senang hati menerima pujian Ling Han. Bagaimana dengan Luan Xing dan yang lainnya? Ling Han bertanya lebih lanjut. Huniu segera mengedipkan matanya, tampak licik. Ling Han menghela nafas, dan bertanya, apa yang telah kamu lakukan lagi? Hehe, Huniu tertawa bersalah. Seperti yang diharapkan, Huniu masih seorang kekasih yang cemburu dan picik. Saat Lu Hairong membawa mereka kembali ke Rock Heaven, dia telah memenjarakan permaisuri, Bewitching Maiden Row, dan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Jadi, dia secara alami bersalah sekarang karena Ling Han bertanya tentang mereka. Kamu gadis kecil yang nakal, Ling Han tidak bisa berkata-kata. Dengan enggan, dia melepaskan permaisuri dan yang lainnya. Huniu hampir berkelahi dengan permaisuri. Untungnya,
Ling Han ada di sana untuk berperan sebagai mediator dan memberi Hunyu pelajaran yang bagus. Baru pada saat itulah perselisihan akhirnya selesai. Ling Han memandang permaisuri dan Hunyu. Ini membuatnya berpikir tentang cinta segitiga antara Yuan Sheng, Tianyun, dan Sang Ziwei. Jika dia tidak menangani masalah dengan tepat, mungkin keadaan di masa depan juga akan berkembang ke situasi itu. Dia ingin melihat orang tuanya, tetapi karena mereka dikepung oleh pasukan Istana Empat Laut, tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Jadi bagaimana dia bisa pergi? Untungnya, Rock Heaven adalah sekte besar kuno dan sangat kaya. Ada alam misteri tingkat duniawi yang memutuskan di pegunungan surga Rock, dan ada juga lautan jiwa yang lembah jiwa Yin, gunung jiwa bumi, dan kolam jiwa surga. Anda ingin menerobos ke tingkat istana abadi, ada juga alam misteri tingkat istana abadi di sini, jadi sama sekali tidak ada masalah. Naik ke tingkat Raja Surgawi adalah satu-satunya pengecualian. Dalam hal ini, Anda hanya bisa berjalan di jalan surgawi. Karena mereka tidak bisa pergi untuk saat ini, Ling Han memutuskan untuk terlebih dahulu menerobos ke jiwa bumi. Dia sudah mencapai kondisi untuk menerobos. Namun, Istana Rock tidak memiliki kebiasaan menerima murid laki-laki. Bahkan, mereka tidak menyambut laki-laki untuk tinggal sementara di sini. Tetapi Ling Han tidak bisa pergi. Jadi, setiap kali dia keluar, dia akan menjadi sasaran tatapan aneh dari para murid Istana Rock. Hunyu, permaisuri, dan perawan penyihir Rou semuanya telah menerobos di hadapannya. Tidak hanya mereka menembus ke jiwa bumi, mereka bahkan sudah menyeberang ke ambang jiwa surga. Ling Han kemudian memberikan api emas hitam dan api roh ungu matahari surgawi kepada kedua wanita itu, memungkinkan mereka untuk memilih terlebih dahulu, dan kemudian mengumpulkannya untuk mereka sendiri. Apakah mereka bisa atau tidak akan tergantung pada nasib baik kedua wanita itu sendiri. Permaisuri memilih emas hitam matahari surgawi, sementara Hunyu memilih api roh ungu. Mereka masuk ke menara hitam, dan berkomunikasi dengan dua kekuatan sumber langit dan bumi ini. Dengan efek percepatan waktu 1000 kali lipat, mereka bisa melakukannya dengan lambat dan mudah. Sementara itu, Ling Han menuju ke Earth Soul Mountain. Pada awalnya, Earth Soul Mountain bukan milik Istana Rock, tetapi Source Beast Rock menggunakan kekuatannya yang besar untuk memindahkan seluruh gunung ke sini. Sejak saat itu, para murid Istana Rock akan dapat maju ke jiwa bumi tanpa melangkah keluar. Gunung jiwa bumi yang sebenarnya menembus langsung ke awan, setinggi ratusan ribu meter, tetapi Rock adalah ahli peraturan luar angkasa. Dengan menggunakan teknik yang hebat untuk membuat beberapa penyesuaian, gunung jiwa bumi telah berasimilasi dengan sempurna ke dalam pegunungan ketika melihat dari luar. Hanya ketika satu menginjakan kaki di atasnya, seseorang akan menyadari bahwa gunung ini jauh lebih tinggi daripada yang terlihat. Ling Han tiba di kaki gunung. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke atas, dan kemudian mulai pendakiannya. Keempat tingkat-tingkat jiwa pembagi akan membutuhkan item tertentu untuk menjadi wadah bagi jiwa yang terbagi. Namun, orang aneh seperti Ling Han dapat menggunakan kekuatan sumber langit dan bumi untuk menyingkat jiwa kelimanya yang terbagi dan seterusnya. Dalam hal ini, tidak perlu ada banyak masalah. Tidak ada wadah atau alam misteri seperti itu di dunia ini juga. Wadah untuk tingkat jiwa bumi, Crystal Travel, hanya diproduksi di gunung jiwa bumi, dan begitu meninggalkan gunung, wadah itu akan menghilang. Ini adalah batasan langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa menyimpannya dalam jumlah banyak. Tentu saja, ada Crystal Travel yang baik dan buruk. Ini terutama tercermin dalam ketinggian mereka. Semakin tinggi ketinggiannya, semakin tinggi kualitas kristal travel yang ditemukan. Dengan demikian, Ling Han tidak berhenti sama sekali saat dia mendaki menuju puncak. Gunung ini mengusir semua pembudidaya di atas jiwa Yin, dan mereka yang berada di bawah tingkat Raja Surgawi tidak bisa masuk. Jika Raja Surgawi secara paksa menerobos masuk, alam misteri ini akan meledak dan dihancurkan, karena sama sekali tidak dapat mempertahankan kekuatan besar Raja Surgawi. Jadi, bahkan jika Anda meminta bantuan orang lain dalam hal mengambil kristal travel, mereka hanya bisa menjadi jiwa Yin juga. Ling Han mendaki gunung seolah-olah dia sedang berjalan di tanah yang datar. Setiap 30.000 meter atau lebih,
dia akan menghadapi penghalang. Itu dibentuk oleh kekuatan mistik langit dan bumi dan diwujudkan dalam bentuk manusia. Itu menjaga lorong, dan dia hanya bisa melanjutkan langkahnya setelah mengalahkannya. Source Beast Rock tidak hanya memindahkan alam misteri ini ke sini, tetapi telah menggunakan metode tertinggi untuk membuat sedikit penyesuaian sehingga tingkat kesulitan setiap tahap telah sangat melemah. Namun Ling Han tidak peduli. Dengan satu pukulan darinya, dia langsung menyelesaikan semua pertempurannya. Dia sudah mampu menyamai jiwa surga lama ketika dia menjadi jiwa yang. Ketika bentrokan besar kekuatan sumber meledak, itu bahkan bisa menimbulkan ancaman bagi tingkat raja jiwa surga. Kecakapan pertempuran semacam ini secara alami sangat menakutkan. Oleh karena itu, bisakah penghalang tingkat jiwa yin mampu menjadi dilema baginya? Pada penghalang 30.000 meter terakhir, monster berbentuk manusia yang berjaga akhirnya mencapai standar tingkat Raja Jiwa Bumi, tetapi Ling Han masih berhasil mengalahkannya dengan mudah. Dia tiba di puncak. Ada kristal travel yang seukuran kepala manusia di sini, dan itu juga kualitas terbaik. Ling Han mengambil satu, dan dengan pikiran, Fury Flame Lightning Strike Wood segera keluar dari dantiannya, masuk ke travel crystal. Dari luar, ada pohon muda yang menyebar cabang-cabangnya yang ramping di dalam kristal tembus pandang, dan ada kedipan api dan kilat yang samar-samar. Chapter 2132. Formasi pecah. Ling Han mulai menerobos ke jiwa bumi. Selama 10.000 tahun terakhir, dia telah fokus mempelajari kekuatan sumber 5 elemen, dan di bawah efek percepatan waktu menara hitam, waktu itu telah diperpanjang hingga 10 juta tahun. Dalam proses ini, ia secara alami memperoleh pemahaman yang sangat dalam dan mendalam tentang esensi Dao langit dan bumi. Itu adalah sumber kekuatan langit dan bumi. Sangat jarang bahkan Raja Surgawi mendapatkan satu pun, jadi mereka secara alami menakjubkan. Penghalang tingkat kultivasi segera ditembus. Ini hanya level kecil. Untuk keajaiban seperti Ling Han, itu secara alami tidak dapat menyebabkan kesulitan apapun. Hong, panjang, awan kesusahan mulai berkumpul rapat di langit, dan kesusahan surgawi datang seperti yang dijanjikan. Pada awalnya, Ling Han ingin menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membebaskan diri dari pengepungan oleh Istana Empat Laut sehingga dia bisa pergi dan mengunjungi orang tuanya, Helian Sungsui, dan yang lainnya. Dengan dorongan kesengsaraan surgawi, siapa yang berani menghentikannya? Tetapi setelah berpikir lebih jauh, dia menolak gagasan ini. Kesengsaraan surgawi hanya akan berlangsung setengah hari. Mereka hanya harus mengikutinya, dan bergerak setelah kesengsaraan surgawi bubar. Saat itu, apa yang bisa dia lakukan? Di bawah temper dari kesusahan surgawi, fisik Ling Han memperoleh sejumlah perbaikan. Namun, tidak banyak gunanya sekarang hanya dengan kesengsaraan surgawi saja. Ling Han harus lebih jauh mengeksploitasi rahasia mendalam dari gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Dia menanggung kesengsaraan surgawi ini dengan sangat mudah. Setengah hari kemudian, dia berkemas dan kembali. Namun, badai sedang terjadi di dalam Istana Rock, dan inti masalahnya adalah dia. Istana Rock tidak menerima pemuridan, juga tidak menjamu tamu pria. Memiliki Ling Han di sini jelas tidak dapat dibenarkan. Karena itu, seorang tetua surga ketujuh mengajukan saran, membahas masalah pengusiran Ling Han dari Istana Rock. Apa? Ketika Ling Han mengetahuinya, dia tampak sangat terkejut. Hal-hal telah terjadi sejauh ini, dan beberapa wanita tua sebenarnya masih berminat untuk membahas masalah ini. Apakah otak mereka telah ditendang oleh seekor keledai? Namun, tingkat kultivasinya rendah, dan dia tidak memiliki status. Jadi tidak ada yang peduli dengan pendapatnya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Ling Han sebenarnya adalah pewaris yang mulia surgawi. Sama seperti tidak banyak orang yang tahu bahwa emosi tertutup yang mulia sebenarnya adalah gelar yang dianugerahkan dari yang mulia surgawi, dan itu sama untuk Yuan Sheng. Jika tidak, pewaris yang mulia surgawi masih sangat menakutkan,
meskipun Yang Mulia Surgawi Karma telah lama meninggal. Pada akhirnya, Long Yuexi yang telah melangkah keluar dan mengatakan bahwa saat-saat ekstrim membutuhkan tindakan ekstrim, menekan semua ketidaksepakatan. Seperti yang dilihat Ling Han, ini jelas bukan gangguan yang hanya ditujukan padanya. Sekelompok Raja Surgawi sedang mendiskusikan pergi atau tinggalnya tingkat jiwa pembagi di balik pintu tertutup. Anda pasti bercanda. Bahkan jika mereka saat ini terjebak di dalam Istana Rock, mereka tidak sebosan itu. Ada pengkhianat di dalam Istana Rock. Ling Han sudah lama menebak ini ketika mereka disergap di laut, dan sekarang dengan peristiwa seperti itu terjadi, dia pasti tidak percaya bahwa itu hanya kecelakaan atau kebetulan. Namun, Ling Han tidak bisa berbuat banyak. Long Yuexi seharusnya sudah lama menyimpulkan bahwa ada pengkhianat di istana. Jika dia tidak melakukan apapun untuk tetap waspada, dia tidak akan pantas menjadi Raja Surgawi Surga ke-9. Ling Han juga mengetahui bahwa tidak ada Raja Surgawi Surga ke-8 di Surga Rock. Jadi, di bawah Long Yuexi, ada 2 Raja Surgawi Surga ke-7 yang memiliki otoritas tertinggi. Long Yuexi bisa mati kapan saja. Kedua Raja Surgawi Surga ke-7 ini bertanggung jawab atas tugas membantu, membimbing, dan melindungi Hun Yu. Mereka juga sosok yang memiliki kekuatan besar di dalam Istana Rock. Kedua Raja Surgawi ini adalah Penatua Fuyun dan Penatua Sanhe. Penatua Fuyun adalah yang lebih radikal dari keduanya, dan memiliki kehausan yang sangat kuat akan kekuasaan. Sementara Penatua Sanhe sepenuhnya fokus pada kultivasi, dan termasuk tipe yang lebih tidak peduli. Kali ini, Penatua Fuyun yang mengangkat masalah pengusiran Ling Han dari Istana Rock. Sebagai Raja Surgawi Surga ke-7 yang hebat, bagaimana dia bisa memaksa dirinya untuk melakukannya? Ada yang aneh dengan wanita tua ini. Ling Han segera menyimpulkan secara internal, tetapi pihak lain memiliki status tinggi dan kekuatan besar, jadi bagaimana dia bisa dipindahkan hanya dengan beberapa kata darinya? Tentu saja, Hun Yu pasti akan mendengarkannya, tetapi apakah orang lain akan mendengarkan Hun Yu? Lama, dia merasakan suara ledakan yang bergema di telinganya, seolah-olah langit dan bumi telah runtuh. Apa yang sedang terjadi? Beraninya kau? Suara Long Yuexi terdengar, dipenuhi amarah. Hahaha, Raja Surgawi Fuyun, bagus sekali. Suara Sang Ziwei juga terdengar. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi wakil permaisuri Istana 4 Lautan kami. Seketika, hati Ling Han tersentak. Dia baru saja berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan wanita tua ini, tetapi dia tidak berpikir bahwa sesuatu akan terjadi begitu cepat. Formasi pelindung gunung besar telah dibuka. Beberapa kapal perang terlihat muncul di langit, menebarkan bayangan gelap, seperti membuat bayangan di hati para anggota Istana Rock. Mengapa formasi pelindung gunung besar telah dibuka? Mungkinkah itu Penatua Fuyun? Omong kosong. Apakah kamu tidak mendengar kata-kata Sang Ziwei? Aku berkata, Istana 4 Laut hanya menginginkan Yi Yun dan kakek tua. Jadi mengapa kita harus mempertaruhkan nyawa kita? Mengapa kita tidak menyerah saja ke Istana 4 Laut? Itu benar. Bahkan jika kita tidak berpihak pada Istana 4 Laut, kita dapat benar-benar pergi tanpa syarat apapun. Mengapa kita harus berpegangan pada batu yang ditakdirkan untuk tenggelam seperti Istana Rock dan mati di sampingnya? Semua orang berbicara dengan semangat. Beberapa sangat terkejut, sementara yang lain menyarankan orang untuk menyerah. Ling Han mendengar semua ini, dan akhirnya mengerti bahwa pertemuan sebelumnya hanyalah kepura-puraan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan mereka yang ingin menyerah untuk bertukar kata, untuk mencapai semacam kesepakatan. Dan sekarang, saat Fuyun Celestial King telah membuka formasi pelindung gunung besar, yang lain menjadi pelobi, mempercepat penghancuran Istana Rock. Long Yuexi, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Sosok Sang Ziwei muncul, berdiri dengan bangga di udara, tetapi sosoknya yang sangat cantik memancarkan aura dominasi tertinggi, seperti permaisuri utama. Ini hanya pertempuran. Long Yuexi muncul, juga berdiri dengan bangga di udara. Dia memegang tongkat ungu di tangan kanannya. Meskipun dia tampak tua dan jompo, aura yang dia keluarkan tidak lebih lemah dari Sang Ziwei. Belum ditentukan siapa yang akan hidup atau mati, kamu sudah berada di akhir kalimatmu.
dan kamu masih berani berbicara keras, Sang Ziwei berkata dengan jijik. Sekarang setelah formasi agung tingkat mulia surgawi telah dibuka, Istana Rock hanyalah sepotong kue di matanya. Yang lain mungkin selamat selama kamu meletakkan senjatamu. Reinkarnasi Tianyun harus ditangkap, dan orang ini. Dia mengulurkan jari dan mengetuk udara kosong, menunjukkan gambar Ling Han. Anak ini tidak boleh disakiti. Siapapun yang menyentuh sehelai rambut di kepalanya, aku akan memasukkanmu ke dalam kutukan abadi. Semua orang langsung tercengang. Bukankah ini orang yang melarikan diri ke Istana Rock belum lama ini? Mengapa dia sekarang mendapatkan koneksi dengan Sang Ziwei? Dia benar-benar mengatakan bahwa tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya yang boleh disentuh? Mungkinkah ini anak haramnya? Meskipun mereka terkejut, anggota Istana Empat Laut, setidaknya, harus mematuhi kata-katanya dengan ketat. Letakkan senjatamu, letakkan senjatamu, letakkan senjatamu. Semua anggota Istana Empat Laut berteriak. Jika mereka bisa memenangkan pertempuran tanpa pertempuran, mereka tentu tidak ingin mempertaruhkan hidup mereka dalam pertempuran. Lagi pula, tidak banyak maniak pertempuran seperti Ling Han. Kebanyakan orang berkultivasi karena mereka menginginkan status, kekuasaan, dan kekayaan. Sementara itu, para anggota Istana Rock bingung. Jadi haruskah mereka bertarung atau tidak? Formasi pelindung gunung besar yang seperti tembok besar telah ditaklukkan, dan Tetua Agung juga jelas bukan tandingan Sang Ziwei. Jika tidak, mereka tidak akan terjebak pada strategi bertahan, dipukuli oleh musuh mereka selama ini. Lalu, jika hasilnya ditakdirkan untuk menjadi kekalahan mereka, apa gunanya pertempuran lebih lanjut? Mereka yang telah lama menanggung niat pengkhianatan segera melemparkan senjata mereka. Sekarang setelah mereka mulai, banyak orang yang ragu-ragu segera mengikuti jejak mereka dan meletakkan senjata mereka. Ada kurang dari 1/10 orang yang bersedia setia pada Istana Rock sampai mati. Long Yuexi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun dia tetap waspada terhadap pengkhianatan di jajaran, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi seseorang seperti Raja Surgawi Fuyun. Ini adalah orang terkuat di sebelah dirinya, dan dia juga menaruh harapan besar pada yang terakhir. Ketika dia meninggal, Istana Rock akan didelegasikan sementara di bawah kepemimpinannya. Dia mengangkat suaranya dan mengumumkan, semua murid, letakkan senjatamu. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Rock dibubarkan. Ini memotong kerugian mereka. Selama Hunyu bisa tumbuh menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 di masa depan, maka Istana Rock akan bisa bangkit lagi suatu hari nanti. Kalau tidak, tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu. Chapter 2133. Berjuang habis-habisan. Langkah Long Yuexi ini memotong kerugian mereka. Apakah dia ingin Istana Rock dibubarkan? Tentu saja tidak. Namun, jika Istana Rock tidak dibubarkan, tanpa perlindungan dari formasi tingkat yang mulia, mereka semua akan dibantai habis oleh Istana Empat Laut. Itu tidak bisa dihindari. Raja Surgawi Surga ke-9 mereka lebih kuat. Di alam surgawi, kecakapan pertempuran tingkat atas dapat sepenuhnya menentukan hasil pertempuran. Dapat dikatakan bahwa semua orang dari Istana Empat Lautan bisa mati, tetapi selama Sang Ziwei masih ada di sana, dia masih dapat dengan mudah melenyapkan Istana Rock, terlebih lagi ketika timbangan sekarang condong ke Istana Empat Laut. Jadi, melindungi kekuatan apa yang harus mereka tunggu sampai suatu hari ketika mereka bisa bangkit kembali adalah keputusan yang paling bijaksana untuk dibuat. Penatua Agung, segera, anggota Istana Rock yang tak terhitung jumlahnya berteriak, dipenuhi dengan pembangkangan dan kemarahan, tidak menginginkan apapun selain melakukan pembunuhan dengan mata mereka sendiri. Sayangnya, ini tidak memiliki arti sedikit pun. Ding, ding, ding. Semakin banyak orang melemparkan senjata mereka ke tanah, dan kemudian memilih untuk pergi. Hanya sebagian kecil yang masih mencengkeram senjata mereka dengan erat, bertekad untuk berperang, dan lebih baik mati daripada menyerah. Kekerasan kepala bodoh anggota Istana Empat Laut melancarkan serangan sengit. Hasil dari pertempuran ini sudah keluar.
Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Rock tidak akan ada lagi, menghancurkan kekuatan perwakilan dari Rock Haven memenuhi setiap anggota Forseas Palace dengan adrenalin. Mulai hari ini dan seterusnya, nama mereka akan selalu tertulis dalam sejarah untuk dikagumi oleh generasi selanjutnya. Long Yuexi, aku akan mengirimmu dalam perjalanan hari ini. Sang Ziwei juga melancarkan serangan. Jika dia ingin membunuh reinkarnasi Tianyun, dia harus menyingkirkan Long Yuexi terlebih dahulu. Dan begitu Long Yuexi jatuh, Istana Rock akan benar-benar hancur, tidak menjadi apa-apa selain halaman lain dalam sejarah. Long Yuexi menatap Sang Ziwei dengan penuh arti. Punggungnya yang awalnya bungkuk berangsur-angsur menjadi lurus. Rambut putihnya berkibar-kibar. Mereka sebenarnya dengan cepat berubah warna menjadi hitam. Awalnya, dia sangat pendek, tetapi saat punggungnya diluruskan, sosoknya benar-benar menjadi sama tingginya dengan manusia normal. Tidak, itu bahkan lebih lurus dan lebih tinggi. Ini bukan sesuatu yang sederhana seperti meluruskan punggungnya, tetapi lebih karena tinggi badan keseluruhannya telah meningkat pesat. Angin gunung bertiup melewati, dan rambut Long Yuexi berkibar. Itu telah berubah sepenuhnya menjadi hitam, indah dan berkilau seperti awan. Melihat wajahnya, bagian mana dari dirinya yang masih terlihat seperti wanita tua, sebaliknya, dia adalah kecantikan yang sangat indah yang berada di puncak masa mudanya. Pinggangnya ramping, payudaranya berlimpah, dan kakinya panjang dan lurus, sementara kulitnya sehalus batu giok. Kecantikannya tidak kalah dengan Sang Ziwei. Long Yuexi, kamu akhirnya akan berhenti melarikan diri, Sang Ziwei menyeringai dingin. Di masa lalu, dia juga memiliki kecantikan tertinggi, dan seseorang yang bakat alaminya sangat mencengangkan. Secara alami, masa mudanya seharusnya abadi, dan dia tidak akan pernah menua. Namun, dia mengalami cedera dao yang serius, dan dia tidak punya pilihan selain memusatkan seluruh energinya untuk menekan luka-lukanya, menyebabkan kecantikannya menua dan dirinya terlihat seperti wanita tua. Dan sekarang, Long Yuexi telah memutuskan untuk pergi keluar dalam pertempuran, secara paksa mendorong kondisinya ke kondisi prima terkuatnya, jadi wajar jika kecantikannya akan dipulihkan. Namun, ini juga akan menjadi pertempuran terakhirnya. Bahkan jika Sang Ziwei tidak melawannya, ketika dia keluar dari keadaan ini, dia juga akan menurun dengan cepat setelah masa jayanya. Cedera daunnya akan berpengaruh, dan dia akan mati. Sang Ziwei secara alami tidak akan menyerah dalam pertempuran. Dengan betapa bangganya dia, dan setelah mengumpulkan bertahun-tahun kemarahan, bagaimana dia bisa puas jika dia tidak membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri? Ini hanya pertempuran. Long Yuexi sangat agung dan agung. Secara alami memancarkan aura seseorang yang mendominasi seluruh dunia. Untuk Raja Surgawi Surga ke-9 seperti mereka hanya sedikit jauh dari maju ke tingkat yang mulia surgawi. Jadi, wajar jika mereka semua sangat tegas. Namun, celah kecil ini tidak dapat diisi tidak peduli berapa banyak mereka mencoba. Oleh karena itu, Raja Surgawi Surga ke-9 hanyalah Raja Surgawi. Sang Ziwei memberikan teriakan perang, dan sosoknya terbang dengan marah saat dia menyerang Long Yuexi. 9 segel bersinar cemerlang di tubuhnya, menunjukkan bahwa dia adalah permaisuri tertinggi yang praktis tak tertandingi di dunia ini. Dia tidak berani meremehkan Long Yuexi sedikitpun, dan masih memanggil cermin kuno. Itu melayang di belakangnya, menembakkan beberapa garis cahaya. Ketika garis-garis cahaya ini mendarat padanya, mereka dapat lebih meningkatkan kecakapan pertempurannya. Dan ketika mereka mendarat di Long Yuexi, mereka dapat sedikit melemahkan kecakapan pertempuran lawannya. Ini adalah harta warisan Istana Empat Laut, cermin Raja Surgawi Matahari Besar, alat surgawi surga ke-9, tidak ada perbedaan kekuatan antara logam surgawi. Tetapi setelah ditempa menjadi alat surgawi, akan ada perbedaan kekuatan. Bagaimana mungkin alat surgawi yang ditempa oleh alat surgawi surga pertama mampu menandingi yang ditempa oleh Raja Surgawi Surga ke-9? Cermin Raja Surgawi Matahari Besar ini ditempa dengan mengasimilasi niat bela diri dari generasi elit Istana Empat Laut yang terakumulasi melalui teknik rahasia sebanyak 3 Raja Surgawi Surga ke-9, jadi kekuatannya secara alami luar biasa. Itu pasti bisa dianggap sebagai Raja Surgawi Surga ke-9 dengan sendirinya. Di tangan Sang Ziwei,
cermin Great Sun Heavenly King secara alami diaktifkan sepenuhnya. Tidak perlu mengeluarkan kekuatan apapun milik Sang Ziwei sendiri, dan itu bisa menyerang secara otomatis. Long Yuexi berpunuk dan merentangkan tangannya. Cahaya agung terbang keluar dari pegunungan, berdarah ke arahnya. Itu hanya berhenti ketika hampir mencapainya. Setelah dilihat lebih dekat, ini adalah baju Zirah. Rock Armor. Di masa lalu, ketika Rock telah mencapai pencapaian besar di tingkat kultivasinya, ia telah mencabut tendon, tulang, dan tanduk dari tubuhnya sendiri, dan menggabungkannya dengan 7 logam surgawi untuk menempa baju besi ini. Setelah melalui penyempurnaan tanpa akhir dari 3 generasi Raja Surgawi Surga ke-9, itu secara alami menjadi alat surgawi surga ke-9. Weng, Rock Armor secara otomatis menutupi tubuh Long Yuexi. Segel kuno bersinar, dan segera memancarkan kekuatan tak terbatas. Celestial Ki menyebar, menghalangi cahaya terik dari Great Sun Heavenly King Mirror. Itu tidak tahan lagi dengan efek sedikit pun pada Long Yuexi. Ledakan, ledakan, ledakan. 2 Raja Surgawi Surga ke-9 yang hebat memulai pertempuran yang intens. Bahkan kubah surga pun bergetar. Bintang-bintang yang berada di dekatnya dihancurkan, berubah menjadi bongkahan batu yang jatuh dari langit, dan bintang-bintang yang lebih jauh juga tidak dapat melarikan diri. Namun, mereka jatuh begitu saja dari langit. Banyak bintang jatuh, dan satu pendaratan bisa meledakkan lautan yang luas. Secara alami, banyak nyawa melayang. Ketika Raja Surgawi bertarung, rasanya seperti kiamat telah tiba, terlebih lagi ketika itu adalah pertempuran hebat tingkat surga ke-9. Pikirkan saja, ketika kekuatan kegelapan telah menyerang di masa lalu, Raja Surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah meledak ke dalam pertempuran besar. Faktanya, bahkan seluruh Rock Heaven telah dipukul hingga pecah dari alam surgawi dan jatuh ke dalam kehampaan. Di bawah mereka, semua orang tertegun sejenak sebelum memulai pertempuran lagi. Di tengah suara pertempuran, anggota Istana Rock jatuh melawan massa. Mereka kalah jumlah. Kesenjangan itu terlalu besar. Namun ada juga yang masih belum bisa melepasnya. Jelas bahwa mereka akan dapat hidup selama mereka menyerah, tetapi mereka masih memilih untuk berjuang sampai akhir. Darah menyembur, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Ling Han tidak pernah takut akan pertempuran, tapi sekarang dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ini bukan pertempurannya. Bahkan jika dia lebih condong ke Istana Rock karena Hun Yu memintanya untuk tiba-tiba mengangkat senjata melawan orang-orang yang bahkan tidak dia kenal sama sekali, masih merupakan sesuatu yang sangat sulit baginya. Dia tidak memiliki keinginan untuk berperang untuk menyalakan semangat juangnya. Lari, suara Long Yuexi terdengar di benaknya. Bawa Yiyun bersamamu dan lari. Jalankan sejauh yang Anda bisa. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan mempercayakan Yiyun padamu. Ling Han kembali ke akalnya. Hun Yu masih berada di dalam menara hitam, dan sementara harta berharga ini sangat mengagumkan, dapatkah itu benar-benar menghalangi Raja Surgawi Surga ke-9? Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun, dan berlari menuju kaki gunung dengan tiba-tiba. Berhenti. Tingkat jiwa pembagi dari Istana Empat Laut menghalangi jalannya. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Saya yakin bahwa Lady Imperial Empress memiliki kata-kata untuk berbicara dengan Anda. Karena Sang Ziwei telah mengancam bahwa siapapun yang berani menyentuh rambut di kepala Ling Han akan dicabik-cabik, jelas betapa pentingnya Ling Han. Jadi, wajar jika dia tidak bisa dibiarkan pergi. Apalagi reinkarnasi Tianyun belum ditemukan. Dia bisa berada di alat dewa tata ruang siapapun, jadi lebih alami jika tidak ada yang diizinkan pergi. Enyah, Ling Han menembakkan pukulan. Peng. Orang itu langsung dikirim terbang, menjadi titik kecil di langit. Chapter 2134. Kekalahan berulang. Namun, orang itu baru saja dikirim terbang ketika orang lain datang menghalangi jalannya. Namun kali ini,
Itu adalah tingkat istana abadi. Immortal Palace Tier melawan Dividing Soul Tier berarti dominasi mutlak, dan tidak ada seorang pun yang bisa dikecualikan. Jadi, orang ini berdiri dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya, tampak percaya diri seolah-olah dia memiliki segalanya di bawah kendali. Tuan Muda Ling, bukan? Mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Dengan Lady Imperial Empress yang begitu peduli tentang Anda, mungkin Anda bisa menjadi kaisar muda kami di masa depan. Istana Empat Laut kami adalah kekuatan kelas 1 di alam surgawi. Kehormatan dan kekayaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani diimpikan oleh orang lain, namun berada dalam jangkauan tangan Anda. Aku benar-benar mati karena iri. Ling Han tertawa dan berkata, apakah kamu tersesat atau tidak? Jika tidak, maka jika aku menjadi yang disebut kaisar muda kekaisaran, kepala pertama yang akan kupenggal adalah milikmu. Apakah kamu percaya padaku, F***? Wajah Immortal Palace Tier itu tanpa sadar berkedut, dengan dia merasa seperti dia telah menembak dirinya sendiri di kaki. Segera, kepercayaan pada ekspresinya benar-benar menghilang. Memang, dengan seberapa tinggi Sang Ziwei menghargai Ling Han, bahkan jika dia tidak menunjuk Ling Han sebagai kaisar muda kekaisaran, gelar putra suci atau semacamnya pasti mungkin. Dan orang lain hanyalah seorang Immortal Palace Tier belaka, dan hampir tidak bisa dianggap sebagai elit di Forseas Palace. Jika Ling Han benar-benar ingin mempersulit hidupnya, siapa yang bisa berbicara atas namanya? Lalu, haruskah dia menyingkir? Tetapi bagaimana jika kejahatan membiarkan Ling Han melarikan diri dibebankan padanya, dan Sang Ziwei menyalahkannya? Apakah dia sanggup menanggung akibatnya? Tanpa sadar, dia terjebak di tempat yang sempit, dan merasakan penyesalan yang luar biasa. Jika dia tahu, maka dia akan menyelesaikan masalah ini hanya dengan menjatuhkan pihak lain. Sekarang dia telah membuang kata-kata ini, dia juga telah melemparkan masalah yang sulit ke depannya. Mengambil keuntungan dari pembukaan ketika orang ini ragu-ragu, Ling Han segera menyalurkan teknik gerakan, berlari dan melarikan diri. Tuan Muda Ling, sebaiknya Anda tinggal. Orang ini bergerak, meraih bahu Ling Han. Dia telah membuat keputusannya. Bahkan jika Ling Han ingin mempersulitnya, itu hanya akan terjadi di masa depan. Tetapi jika dia membiarkan Ling Han melarikan diri, maka hukuman Sang Ziwei sudah dekat. Dia hanya bisa membenci dirinya sendiri secara diam-diam karena begitu usil dan bertekad untuk melarikan diri, yang mengarah ke situasi yang sulit saat ini. Dia sedikit goyah karena ruang dalam jarak 3000 meter darinya telah melengkung. Seolah-olah itu telah menjadi beberapa cermin, dan ada Ling Han di setiap cermin. Dia tahu bahwa ini pasti gambar palsu, tetapi gambar palsu ini terlalu nyata. Apakah itu penampilan atau aura? Tidak ada sedikit pun perbedaan dari aslinya, mencapai titik di mana dia tidak bisa membedakan mana yang asli sama sekali. Cukup menarik, tetapi apakah kamu tidak tahu bahwa kesenjangan tingkat kultivasi antara kamu dan aku benar-benar terlalu lebar? Tingkat istana abadi punuk, dan mengulurkan tangan kanannya. Segel yang tampak seperti harimau ganas menyala di punggung tangannya. Boom, gelombang kejut berdesir. Peng, peng, peng. Ruang yang melengkung hancur, dan Ling Han yang ada di dalamnya hanya bergetar sebelum hancur. Itu hanya waktu untuk satu napas, dan ruang cermin selebar 3000 meter telah benar-benar runtuh. Adapun Ling Han, tingkat istana abadi itu menyadari, yang sangat mengejutkannya, bahwa bocah ini benar-benar muncul 1000 mil jauhnya di kejauhan, bergerak sangat cepat sehingga dia hampir kehabisan jangkauan penglihatannya. Apa yang sedang terjadi? Tepat di bawah hidungnya, Ling Han benar-benar berhasil melarikan diri dan melarikan diri. Dengan teriakan perang, sosok pria itu bergerak dan segera mengejar Ling Han. Dalam beberapa langkah, dia sudah menyusul Ling Han. Dia sekali lagi mengulurkan tangannya untuk meraihnya, berniat untuk menangkap Ling Han. Aku tidak akan percaya ini. Tingkat istana abadi yang hebat, dan saya masih belum bisa menangkap tingkat jiwa pembagi. Ling Han menggunakan trik yang sama lagi, menggunakan void space sekali lagi. Gambar cermin yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ada jutaan dari dia, dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang nyata sama sekali. Aku mengerti sekarang, tingkat istana abadi itu tertawa keras.
ruang Void Ling Han sebenarnya melampaui jangkauan 3000 meter, tetapi Ling Han sengaja membatasi ukurannya, namun menempatkan dirinya yang sebenarnya di luar jangkauan ini. Kemudian, lawan akan tertipu oleh kesan pertamanya dan berpikir bahwa Ling Han berada dalam kisaran ini. Kemudian, bahkan setelah dia menghancurkan ruang ini, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ling Han. Bagus, bocah, untuk benar-benar menggunakan teknik rahasia gesit seperti ini, sungguh ajaib. Dia juga mendapatkan keinginan untuk menghargai bakat, namun tahu betul bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil Ling Han sebagai murid sama sekali. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 menganggap Ling Han sangat penting, jadi tempat apa yang meninggalkannya, dengan ledakan kekuatan surgawi, ruang cermin segera hancur sekali lagi, dan ketika dia goyah, dia melihat bahwa Ling Han muncul lagi 1000 mil jauhnya. K, ditipu sekali bisa dimaafkan, tapi dia seharusnya tidak jatuh pada trik yang sama lagi. Apakah dia idiot? Tingkat istana abadi itu tidak bisa menahan perasaan marah. Ling Han tidak mengubah triknya sama sekali. Namun, ruang cermin selebar 6000 meter yang dia sebarkan sekarang masih bukan batasnya. Dengan demikian, dia sekali lagi berhasil menipu dia. Tapi apakah kamu mampu melarikan diri? Seberapa lebih lemah tingkat jiwa pembagi dibandingkan dengan tingkat istana abadi? Bahkan jika Anda menggunakan semua teknik Anda, lalu bagaimana? Kamu tetap tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Sosoknya melesat keluar lagi, dan menyusul Ling Han untuk ketiga kalinya. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan dia juga tidak mengubah strategi serangannya. Ini juga semacam kebanggaan. Ling Han tersenyum, dan Void Space menyebar lagi. Kali ini, itu mencakup area seluas 12.000 meter. Aku sudah melihat trikmu, yang dideklarasikan Immortal Pelestier dengan bangga. Boom, tangannya yang besar terbentang, menyelimuti total 24.000 meter di luar angkasa. Ini adalah batas Anda, bukan? Tangan besar itu menekan, dan semua gambar segera hancur. Namun, diri sejati Ling Han masih belum muncul. Ekspresi Immortal Pelestier segera menjadi sangat gelap, seolah-olah seseorang telah memberikan tamparan keras ke wajahnya. Itulah betapa memalukannya itu. Ling Han, masih 1000 mil jauhnya. Bocah ini benar-benar bisa membuka ruang cerminnya lebih dari 12.000 meter. Tingkat istana abadi benar-benar terpana. Jiwa bumi belaka sebenarnya bisa mengendalikan peraturan ruang angkasa di area yang begitu luas. Ini terlalu sulit dipercaya. Kian tua, sudah berapa kali kamu pindah? Dan Anda benar-benar belum bisa mengalahkan tingkat jiwa pembagi belaka? Seseorang tertawa mengejek. Ini adalah kolega dari Istana Empat Laut, tetapi hubungan mereka yang biasa benar-benar tidak dapat dianggap sangat ramah. Old Kian punuk, dan dengan langkah lain, dia menyusul sekali lagi dengan Ling Han, menariknya ke bawah dengan tangan. Ayolah, aku menolak untuk percaya bahwa ruang cerminmu bisa memiliki jangkauan yang lebih luas dari jangkauan seranganku. Namun, dia salah perhitungan. Kali ini, Ling Han tidak melemparkan cermin doppelgangernya, tetapi menggunakan cermin untuk maju dengan cepat. Ditambah dengan ledakan dari Regulations of Lightning, kecepatannya mencapai tingkat yang bahkan Immortal Pelestier akan dipindahkan dalam sekejap. Siu, dia melarikan diri sebelum serangan Kian tua mendarat, melarikan diri dengan lebar rambut. Kali ini, bahkan Ascending Origin Tie itu mengalihkan pandangan mereka, mengunci Ling Han. Tingkat jiwa pembagi ini benar-benar sedikit aneh. Putri Suci Anran hanya seperti ini juga, kan? Saya pikir Putri Suci Anran pasti akan menjadi permaisuri kekaisaran berikutnya. Tetapi jika bocah ini bergabung dengan Istana Empat Laut kami, dengan betapa berbakatnya dia, dan ditambah dengan bagaimana permaisuri kekaisaran menghargainya, itu pasti akan berdampak besar pada Putri Suci Anran. Pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Semua anggota Istana Empat Laut berbicara dengan penuh semangat. Pertempuran pada dasarnya telah diputuskan. Hanya ada beberapa orang yang masih dengan keras kepala menolak,
memungkinkan mereka memiliki cukup waktu luang dan santai untuk berinteraksi. Ling Han tidak melarikan diri lagi. Meskipun dia telah berhasil melarikan diri dari tangan Immortal Pelestier 4 kali, dan bisa melakukannya bahkan 5 atau 10 kali lebih banyak, pada akhirnya akan ada saat ketika teknik tidak bisa lagi digunakan. Bersembunyi di menara hitam, itu adalah sebuah pertanyaan. Ada ratusan Raja Surgawi di sini, dan ketika Sang Ziwei bebas, kekuatan Raja Surgawi surga ke-9 bahkan lebih tidak terduga. Qian tua, apakah kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Dia tertawa keras, mulai mengejek Old Qian. Wajah Old Qian memerah, merasa seperti ada banyak mata yang tertuju padanya, dan membuatnya tidak menginginkan apapun selain menemukan lubang tempat dia bisa mengubur dirinya sendiri. Dia bergerak sekali lagi, meraih ke arah Ling Han. Chapter 2135. Xiao Gu juga pandai menarik permusuhan. Iya ya, panggilan akrab terdengar, dan seberkas cahaya dengan cepat melesat. Old Qian tercengang, dan bahkan belum kembali sadar ketika peng, seberkas cahaya ini telah menabrak punggungnya. Dia langsung terbanting dengan keras ke tanah, mendarat dengan kokoh. Kecepatan guratan cahaya juga menurun, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Ini sebenarnya adalah tulang seputih salju. Tulang melayang di udara terjalin oleh benang cahaya, perlahan mengambil bentuk manusia. Siapa lagi selain Xiao Gu? Iya ya, ketika Xiao Gu melihat Ling Han, dia tampak sangat gembira. Gadis cantik, beri aku senyuman, tuanku, jangan lakukan hal bodoh. Istri, cangkul kita harus dikirim untuk diperbaiki. Xiao Gu segera mulai mengobrol dan menirukan kata demi kata, sama sekali tidak ada tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Semua orang menonton dengan kaget, tercengang. Tulang ini datang dengan cara yang mencengangkan, tapi apa yang sebenarnya disemburkannya sekarang? Sementara itu, Ling Han tertawa keras. Selama 10.000 tahun ini, siapa yang tahu berapa banyak percakapan yang didengarkan Xiao Gu? Dia secara alami merasa sangat tercekik, jadi bagaimana dia bisa puas tanpa meniru isi hatinya? Xiao Gu, bantu aku melarikan diri, katanya. Xiao Gu, bantu aku melarikan diri, kata Xiao Gu juga, ekspresinya benar-benar serius. F***K, Ling Han menghela nafas sedih. Xiao Gu selalu tidak bisa diandalkan dalam hal momen-momen penting. Karena kamu sudah di sini, maka kalian berdua harus tetap tinggal. Tingkat asal naik bergerak, meraih Ling Han dan Xiao Gu. Karena kamu sudah di sini, Xiao Gu menyalin kata-kata itu, mengulurkan tangannya juga, dan meraih yang lain. Peng, kedua tangan saling bertabrakan, dan cahaya peraturan meledak. Tangan besar yang diulurkan Xiao Gu menerobos tangan besar lainnya di jalur yang tak terhentikan, melanjutkan jalur untuk meraih ke depan. Tidak baik, Yang Ascending Origin Tier berseru kaget, dan buru-buru berbalik dan melarikan diri. Tidak baik, Xiao Gu tidak menyadari bahwa dia sedang melawan orang lain sama sekali. Dia juga berseru kaget, dan berbalik dan melarikan diri. Ini, semua orang menyaksikan ini terjadi, wajah mereka berkedut gila-gilaan. Bagaimana dia bisa bermain-main dengan orang seperti itu terlalu jauh. Ascending Origin Tier itu ingin memuntahkan darah dalam kemarahannya. Jika saya tidak bisa menandingi Anda, itu karena kekuatan saya yang lebih rendah. Tetapi Anda benar-benar meniru cara saya melarikan diri. Penghinaan mengerikan macam apa itu bagiku, ini tidak bisa ditoleransi. Itu tidak dapat diterima. Ling Han mengusap dagunya. Xiao Gu jelas sangat bodoh. Tapi mengapa dia bisa langsung membuat orang lain marah sampai-sampai mereka menjadi gila? Jika itu adalah anjing hitam besar, itu logis. Itu sangat tercela secara alami, dan tidak ada yang aneh bahkan jika itu berhasil membuat Raja Surgawi mati dengan marah. Fang Tang, mundur. Sesosok turun dari langit, diselimuti cahaya yang luar biasa. Seorang Raja Surgawi, Ascending Origin Tier itu buru-buru memberi salam dengan hormat, dan minggir. Seorang Raja Surgawi, tidak peduli di surga mana mereka berada, tetaplah makhluk tertinggi.
siapapun yang belum mencapai level ini hanya bisa memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Raja Surgawi itu memandang Xiao Gu dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu jelas hanya tulang. Tetapi mengapa itu memiliki kekuatan seperti itu? Ketika Raja Surgawi bertindak, mereka secara alami tidak keberatan. Mengulurkan tangannya, dia meraih Xiao Gu. Xiao Gu sangat bersemangat. Dengan begitu banyak orang yang bermain dengannya, ini menyenangkan. Dia juga mengulurkan tangannya, meniru gerakan orang lain. Raja Surgawi itu menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Saya adalah Raja Surgawi surga kedua, dan Anda pikir saya hanyalah karakter minor acak? Peng, kedua tangan itu saling bertabrakan, dan salah satunya langsung hancur. Tanpa diduga, tangan yang hancur itu sebenarnya adalah tangan yang dikirim oleh Raja Surgawi itu. Boom! Tangan besar yang dikirim Xiao Gu terus meraih Raja Surgawi itu. Apa? Celestial King berseru kaget, dan buru-buru berbalik dan melarikan diri. Apa? Xiao Gu menirunya dengan sempurna, dan juga berbalik dan melarikan diri. Ini, pipi semua orang berkedut. Mereka merasa bahwa Xiao Gu benar-benar terlalu menghina. Sudah cukup kamu menang, jadi mengapa kamu harus pergi sejauh ini? Mereka berdua adalah Raja Surgawi, dan telah berkultivasi setinggi ini. Jadi bagaimana mereka bisa begitu hambar? Kakao, Raja Surgawi itu sudah berbalik, sangat marah. Kakao, Xiao Gu juga memamerkan giginya, menirunya dengan sempurna. Ini terlalu jauh, ini benar-benar keterlaluan, untuk tidak mengatakan fakta bahwa Raja Surgawi ingin melakukan pembunuhan, bahkan yang lain menggelengkan kepala terus-menerus. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Aku, Liu Feng, bersumpah bahwa kita tidak bisa hidup bersama. Raja Surgawi itu meraung marah. Ekspresinya berubah menjadi marah. Laki-laki bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Seorang Raja Surgawi adalah bangsawan dan sombong, berdiri setara dengan langit dan bumi. Jadi bagaimana mereka bisa diremehkan? Aku, Liu Feng, bersumpah bahwa kita tidak bisa hidup bersama. Ekspresi Xiao Gu juga berubah, dan dia praktis melolong marah. Sekarang, dia telah meningkat lebih jauh. Dia tidak hanya bisa meniru kata-kata, dia juga akan menambahkan beberapa masukan ekspresi, tampak lebih dilebih-lebihkan. Semua orang hampir pingsan. Anda tidak hanya meniru orang lain sebagai ejekan, Anda bahkan mencuri nama mereka. Ini berarti perseteruan yang mematikan. Liu Feng, elit lain turun dari langit. Cahaya 5 warna menyelimutinya, menunjukkan bahwa dia adalah Raja Surgawi surga kelima. Tuan Wu Heng, Raja Surgawi dari sebelumnya buru-buru menyambutnya dengan hormat. Ada total 3 surga di antara mereka berdua. Dia perlu mempertahankan sikap hormat mutlak. Wu Heng mengangguk. Ekspresinya sedikit serius. Kamu tidak cocok untuk orang ini. Liu Feng sedikit menantang. Meskipun dia telah jatuh ke dalam kerugian dalam bentrokan sebelumnya, dia masih memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa jika dia habis-habisan dalam pertempuran, tidak pasti dia akan kalah. Namun, Wu Heng benar-benar memutuskan bahwa dia bukan tandingan Xiao Gu dengan sangat tegas, yang membuatnya merasa sangat menantang. Dia melangkah mundur, memberi jalan kepada Wu Heng. Tuan, Anda benar-benar sangat berani ikut campur bahkan dalam urusan istana 4 laut kita. Wu Heng berkata dengan nada mengancam. Tuan, Anda benar-benar. Xiao Gu sangat senang, meniru sesukanya, dan membuat orang lain marah karena marah. Ekspresi Wu Heng tanpa sadar menjadi gelap. Kamu sendiri adalah Raja Surgawi, jadi apa asyiknya meniru orang lain seperti ini? Kamu adalah. Ekspresi Xiao Gu semakin gelap, terlihat sangat marah. Kurang ajar kau, Wu Heng sangat marah. Dengan seruan lembut, dia bergerak. Boom! Api abadi yang tak berujung menyala dengan terang dan ganas. Dia mengirimkan pukulan, segel kuno dao besar di tinjunya saat pukulan itu menuju untuk menekan Xiao Gu. Kurang ajar kau, Xiao Gu juga terlihat seperti sedang marah, dan mendekat dengan marah. Ledakan, karena Xiao Gu menyalin sepenuhnya, kedua tinju mereka secara alami menabrak satu sama lain, menghasilkan ledakan yang mengguncang dunia. Cahaya surgawi melonjak seolah-olah langit dan bumi terbelah, berkembang menjadi jutaan dunia. Boom!
Wu Heng dikirim terbang dari kekuatan sambil menggambar busur di langit, darah menyembur liar dari seluruh tubuhnya. Ketika Xiao Gu melihat ini, dia membuat dan juga berguling ke belakang, memaksa darah keluar dari tubuhnya. Namun, tubuhnya sendiri telah disalin, jadi untuk tidak mengatakan apa-apa hanya berdarah sedikit, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia dipenggal. Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa tidak bisa berkata-kata. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu hina. Ling Han merasa bersyukur. Xiao Gu tidak lagi hanya meniru, tetapi sudah memasukkan beberapa keterampilan pertunjukannya sendiri. Misalnya, dalam seruan, Wu Heng tidak mengeluarkan tangisan yang begitu menyakitkan. Itu ditambahkan oleh Xiao Gu sendiri. Ada peningkatan. Siapa tahu, bertahun-tahun kemudian, Xiao Gu mungkin bisa membangkitkan kecerdasannya untuk kedua kalinya dan naik dao sekali lagi. Sementara itu, ekspresi Liu Feng dipenuhi dengan kesedihan. Dia sekarang tahu bahwa Wu Heng tidak salah lihat. Dia benar-benar bukan tandingan Xiao Gu. Bahkan Raja Surgawi Langit kelima telah dikirim terbang. Bahkan jika kekuatan kedua belah pihak hampir sama, menekannya hanya akan menjadi masalah beberapa gerakan. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa ini mungkin bahkan bukan kekuatan penuh Xiao Gu. Surga ke-6, surga ke-7, surga ke-8, atau bahkan makhluk tertinggi dari surga ke-9, Xiu, Raja Surgawi lainnya turun. Cahaya 7 warna terjalin di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya juga dipenuhi dengan udara primal chaos. Ciri-cirinya tidak dapat dibedakan dengan jelas, tetapi tekanan yang datang dari makhluk tertinggi beriak. Raja Surgawi Surga ke-7. Chapter 2136. Long Yuexi mati. Istana Empat Laut memiliki kekayaan yang melimpah. Ketika Raja Surgawi Surga kedua dikalahkan, Raja Surgawi Surga kelima akan segera melompat keluar. Dan ketika Raja Surgawi Surga kelima dikalahkan, Raja Surgawi Surga ketujuh akan muncul. Akhirnya, bukankah mereka masih memiliki tuan seperti Raja Surgawi Surga ke-9? Kamu berani ikut campur dalam urusan Istana Empat Laut kami, aku akan memberitahu kamu ukuranmu sendiri. Raja Surgawi Surga ke-7 ini bergerak dengan tegas, dan telapak tangan besar segera turun dari langit, menekan Xiao Gu. Xiao Gu secara alami menyalinnya dengan tepat. Setelah mengulangi kata-katanya, dia segera menekan telapak tangannya sendiri ke arah yang lain. Dia tidak tahu bagaimana menghindar sama sekali. Segera, dia diledakkan dengan kuat oleh telapak tangan besar itu, dan sosok Raja Surgawi Surga ke-7 itu melintas, dan muncul dari jangkauan serangan-serangan telapak tangan ini dari Xiao Gu. Hong, lama, Raja Surgawi Surga ke-7 telah pindah. Ini mungkin benar-benar terlalu mendominasi. Bahkan jika ini adalah Istana Rock, di mana setiap batu gunung ditempa ke tingkat yang sangat tinggi oleh Rock, sebuah lubang raksasa masih tercipta dari ledakan itu, dan Xiao Gu juga telah menghilang dalam depresi ini. Hahaha, sekarang Raja Surgawi Gunung Spiritual telah pindah, sangat mudah seperti yang diharapkan. Itu benar, Raja Surgawi Gunung Spiritual telah menjadi raja tingkat super di masa lalu, dan sekarang memiliki harapan untuk mencapai surga ke-8. Kekuatannya bahkan bisa menandingi beberapa Raja Surgawi Surga ke-8 yang lebih lemah. Untuk benar-benar berani bermain-main dengan Raja Surgawi Gunung Spiritual, dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Anggota Istana Empat Laut semuanya menyeringai dingin. Dalam hal tingkat kultivasi, Raja Surgawi Gunung Spiritual menduduki peringkat ketiga di Istana Empat Laut, tetapi kekuatannya hanya kalah dengan Sang Ziwei. Dia adalah elit terkuat kedua dari Istana Empat Laut. Jika dia pindah secara pribadi, berapa banyak di dunia ini yang sebenarnya tidak mampu dia tekan, namun, Raja Surgawi Gunung Spiritual tidak tersenyum. Sebaliknya, dia menjadi serius. Dengan gelombang ringan, debu dan batu yang berterbangan di lubang yang dalam segera tersapu. Di dasar lubang yang kosong, seseorang segera muncul. Itu tidak bisa disebut orang, melainkan tulang. Itu putih salju dan kristal, dan memiliki segel yang sangat kuno,
memancarkan aura usia. Xiao Gu, para anggota Istana Empat Laut telah melihat dengan sangat jelas bahwa ketika Xiao Gu terbang ke sini, dia hanyalah tulang, dan sekarang dia masih menjadi tulang. Apa artinya itu? Bahwa dia tidak terluka sama sekali. Desis, langkah dari Raja Surgawi Surga ke-7 sebenarnya tidak berhasil, menyebutnya gagal total juga tidak pantas. Setidaknya, tubuh yang telah dibentuk Xiao Gu telah hancur, yang masih membuktikan seberapa kuat Raja Surgawi Gunung Spiritual itu. Sebelumnya, baik Liu Feng maupun Wu Heng tidak bisa melakukan itu sama sekali. Kamu sebenarnya apa? Raja Surgawi Gunung Spiritual bertanya dengan suara rendah. Tubuh sejati orang lain hanyalah tulang. Tetapi apakah ada tulang yang begitu kuat di dunia ini? Kamu sebenarnya apa? Xiao Gu menyalin kata-katanya saat dia mereformasi tubuhnya. Raja Surgawi Gunung Spiritual menatap Xiao Gu sejenak, dan mengabaikan pikiran untuk berkomunikasi dengan Xiao Gu. Apakah Xiao Gu sengaja menirunya, atau hanya tahu bagaimana berbicara melalui mimikri? Jelas bahwa dia tidak mungkin mengatakan sesuatu yang berharga. Lalu, apa gunanya membuang-buang kata? Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Pertempuran. Raja Surgawi Gunung Spiritual bergerak tanpa ragu-ragu, dan mulai melawan Xiao Gu. Ekspresi Xiao Gu benar-benar bingung. Yi, kenapa kamu tidak bicara lagi? Apa yang menyenangkan hanya berkelahi dan tidak berbicara. Dia menangani pertempuran dengan cara pasif, hanya menangkis tanpa repot-repot untuk melawan. Raja Surgawi Gunung Spiritual memang sangat kuat. Dia adalah penguasa di antara tingkatan raja, kecakapan pertempurannya bahkan telah melampaui surga ke-7, dan maju ke surga ke-8. Harus diketahui bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap tingkat Raja Surgawi membawa seseorang lebih dekat untuk naik ke surga. Dengan perbedaan tingkat kecil, itu berarti dunia perbedaan kekuatan. Mengenai pepatah bahwa tingkat raja bisa menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka, atau bagaimana tingkat kaisar akan mampu menghancurkan lawan mereka yang merupakan atasan tingkat kecil, itu sama sekali tidak berguna di tingkat Raja Surgawi. Sebenarnya, sangat jarang tingkat raja bisa naik ke tingkat Raja Surgawi, kecuali mereka mendapatkan keberuntungan yang luar biasa di masa depan. Hanya tingkatan kaisar yang mungkin bisa menjadi Raja Surgawi, dan itu pun hanya sebagian dari mereka. Itu hanya pasti bahwa tingkat raja bisa menjadi Raja Surgawi, dan tidak peduli apa, mereka akan menjadi surga ke-4, atau setidaknya Raja Surgawi surga ke-5. Tetapi untuk berbicara tentang memiliki kecakapan pertempuran yang melampaui tingkat, bahkan tingkatan raja tidak mungkin memilikinya. Hanya tingkatan raja super yang bisa mencapai itu. Raja Surgawi Gunung Spiritual adalah salah satu tingkat raja seperti itu. Tingkat kultivasinya adalah tingkat Raja Surgawi surga ke-7. Tetapi kecakapan pertempurannya telah mencapai tingkat Raja Surgawi surga ke-8. Faktanya, bahkan di antara Raja Surgawi surga ke-8, kecakapan bertarungnya dapat menempatkannya di peringkat tengah. Ini terlalu kuat untuk tidak mengatakan fakta bahwa Xiao Gu saat ini sedang kacau, dan tidak tahu untuk melawan sama sekali. Bahkan jika dia bangkit melawan, itu pasti tidak mungkin dia akan menjadi tandingan Raja Surgawi Gunung Spiritual. Raja Surgawi Gunung Spiritual ini sudah bisa dibandingkan dengan Raja Naga Hitam. Namun, Xiao Gu memiliki keunggulan yang mencengangkan, dan itulah kekuatan pertahanannya yang mencengangkan. Sebenarnya, dia hanya tulang. Jika tulangnya tidak rusak, dia akan baik-baik saja, dan ketangguhan tulangnya bisa dibandingkan dengan Divine Metal, dengan betapa tangguhnya logam surgawi, bahkan Raja Surgawi surga ke-9 tidak dapat menghancurkannya dengan paksa. Mereka hanya bisa perlahan mencairkannya melalui kekuatan regulasi. Jadi, jika Raja Surgawi Gunung Spiritual ingin menjadi ancaman nyata bagi Xiao Gu, dia hanya bisa menggunakan kekuatan regulasi untuk memurnikan Xiao Gu. Jika tidak, itu hanya akan sia-sia usaha. Tapi untuk mencapai ini benar-benar banyak, terlalu sulit. Xiao Gu memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam regulasi luar angkasa. Tidak peduli bagaimana Raja Surgawi Gunung Spiritual menjebaknya, itu tidak berguna. Xiao Gu masih bisa membebaskan diri dengan mudah. Hal ini menyebabkan pertempuran tenggelam ke jalan buntu. Jelas bahwa Raja Surgawi Gunung Spiritual benar-benar dalam posisi yang menguntungkan.
Namun tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengubah keuntungannya menjadi kemenangan. Karena Ling Han sudah terjebak, tidak ada yang bergerak lebih jauh padanya. Bagaimanapun, seseorang pernah mengalami kerugian di tangannya sebelumnya. Jika ada yang bergerak pada Ling Han, itu pasti akan memaksa mereka menjadi dilema. Dalam hal ini, mereka mungkin juga menjebak Ling Han di sini. Di langit, 4 raja surgawi yang hebat bertarung dengan kuat. Sang Ziwei melawan Long Yuexi, dan Xiao Gu melawan Raja Surgawi Gunung Spiritual. Kedua pertempuran itu sangat intens. Namun, praktis tidak ada yang bisa melihat dua pertempuran ini, karena keempatnya benar-benar terlalu kuat. Tidak hanya mereka bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, serangan mereka juga sama. Apa yang bisa dilihat orang lain sebenarnya hanyalah lingkaran cahaya terang yang meledak dalam sekejap. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Waktu berlalu. Tidak ada yang aneh jika pertempuran besar antara Raja Surgawi berlangsung beberapa tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Dengan demikian, semua orang tidak cemas. Surga Rock telah ada selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Jadi bagaimana jika mereka harus menghabiskan beberapa atau bahkan beberapa puluh ribu tahun untuk memusnahkannya? Tetapi hanya 10 hari kemudian, satu pertempuran tiba-tiba berhenti, dan tidak ada lagi cahaya cemerlang yang dapat menyilaukan langit yang melonjak. Pertempuran yang mana? Sang Ziwei melawan Long Yuexi, atau Xiao Gu melawan Raja Surgawi Gunung Spiritual? Hanya dalam beberapa saat, jawabannya terungkap. Sesosok tiba-tiba jatuh dengan cepat dari langit, dan mendarat di tanah dengan keras. 2 sayap besar yang terbentang di belakang punggungnya memancarkan kekuatan tak berujung, tak terbatas, dan kulit yang terbuka ditutupi dengan sisik naga. Orang ini tidak bisa dilihat dengan jelas sama sekali. Tetapi tidak perlu melihat wajahnya, dan mereka dapat memastikan bahwa orang ini adalah Long Yuexi karena ini adalah sayap rock. Mungkinkah Long Yuexi telah menang? Anggota Istana Empat Laut semuanya tercengang, sementara anggota Istana Rock sangat gembira. Jika Grand Elder menang, maka Istana Rock tidak perlu dibubarkan. Dan ini juga akan menghadapi musuh yang kuat seperti Istana Empat Laut. Di masa depan, Istana Rock akan dapat memperoleh kembali posisinya yang mendominasi sebagai kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Peng! Orang lain terbang turun dan mendarat, sebuah cermin kuno bersinar cemerlang di belakangnya. Sang Ziwei, kamu menang, tetapi kamu juga kalah, kata Long Yuexi. Ketika dia mengucapkan kata pertama, suaranya masih sangat jelas, tetapi suaranya menjadi lebih tua saat dia mengucapkan kata kedua, dan sisik naga yang menutupi tubuhnya juga berjatuhan sepotong demi sepotong. Rambut hitamnya berubah menjadi abu-abu dan kemudian dari abu-abu menjadi putih. Dalam sekejap, dia telah berubah kembali menjadi seorang wanita tua. Dia tertawa keras, dan kemudian tiba-tiba berhenti. Tidak ada satupun tanda kehidupan yang terlihat. Retakan, tiba-tiba, retakan gemuruh bergema di langit dan bumi, diikuti oleh hujan darah yang tak ada habisnya. Suara ratapan terdengar keras, menyebabkan semua orang merasakan kesedihan dan kesedihan naik dari lubuk hati mereka, dan ketika mereka menyeka mata, mereka dipenuhi dengan air mata. Seorang Raja Surgawi telah meninggal, dan langit dan bumi berduka. Chapter 2137. Keberpihakan. Long Yuexi telah meninggal. Seorang Raja Surgawi dari generasinya, seorang penguasa surga ke-9, secara praktis merupakan eksistensi terkuat di alam surgawi, seseorang yang telah mengalami zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi saksi perubahan selama berabad-abad, akhirnya masih mati dan kembali menjadi debu. Jika bukan karena dia tidak bisa melepaskannya, dia seharusnya sudah mati sejak lama, beberapa zaman yang lalu. Penatua Agung, semua anggota Istana Rock menangis. Bahkan Penatua Fuyun menunjukkan sedikit kesedihan dalam ekspresinya. Dia memihak Istana Empat Laut karena dia sangat realistis. Namun, itu tidak berarti bahwa hatinya sudah condong ke Istana Empat Laut. Hidup permaisuri kekaisaran, anggota Istana Empat Laut, sementara itu, semuanya bersemangat. Dengan kematian Long Yuexi,
Istana Rock akhirnya ditaklukkan. Sang Ziwei tidak merasakan kebahagiaan apapun. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi kecewa dan frustrasi. Mungkin kata-kata terakhir Long Yuexi yang menusuk hatinya. Dulu, beberapa zaman yang lalu, dia sudah kalah dari Tianyun, dan itu benar-benar kerugian mutlak. Tianyun dan Yuan Sheng sudah lama meninggal, dan sekarang Long Yuexi juga telah meninggal. Jadi bagaimana jika Sang Ziwei adalah orang yang tertawa terakhir? Ketika api balas dendamnya ditenangkan, apa artinya yang tersisa dari hidupnya? Setelah saya membunuh reinkarnasi Tianyun, dan menyelesaikan masalah istana, saya akan pergi ke pintu kegelapan, dan bertarung dengan para elit dari alam asing sampai saya mengeluarkan darah terakhir saya, gumamnya. Menenangkan badai kegelapan, ini adalah keinginan terkuat Yuan Sheng. Meskipun saya tidak dapat menyadarinya atas namanya, saya pasti akan mencoba yang terbaik. Long Yuexi, meskipun kamu telah menjadi musuh seumur hidupku, kejahatan apapun akan dihapuskan dengan kematian. Mempertimbangkan fakta bahwa kamu juga adalah Raja Surgawi Surga ke-9, aku akan menawarimu pemakaman, dia menyatakan dengan keras. Dengan lambaian tangannya, boom, pegunungan Rock yang tidak bisa dihancurkan secara paksa terkoyak, seolah-olah itu hanyalah lukisan yang dibentangkan. Dengan lambaian tangannya yang lain, dia mengantarkan tubuh Long Yuexi ke pegunungan yang terkoyak. Kemudian, dengan dia bertepuk tangan, pegunungan segera kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya sama sekali. Ini adalah kekuatan Raja Surgawi Surga ke-9. Yang lain hanya akan berhasil menabrak beberapa batu setelah bertarung begitu lama. Tetapi dia dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan. Cukup, dia berbicara lagi, penuh dengan dominasi. Salam, permaisuri kekaisaran, Raja Surgawi Gunung Spiritual turun, setengah berlutut di depannya, dan tampak sangat hormat, tetapi pemuja yang lebih rendah memiliki pemujaan yang sangat kuat. Dia selalu mencintai Sang Ziwei, dan fakta bahwa dia bersedia tinggal sebagai orang nomor 2 di Istana Empat Laut juga karena ini. Namun, dia tidak pernah berani mengakui perasaannya, takut setelah dia ditolak, Sang Ziwei akan mengusirnya dari Istana Empat Laut. Xiao Gu punya prinsip sendiri saat meniru dan meniru. Meskipun dia melihat bagaimana Raja Surgawi Gunung Spiritual setengah berlutut, dia tidak berlutut di sampingnya, melainkan pergi dengan linglung di sela-sela. Jadi itu iblis tulang tua. Sang Ziwei memandang Xiao Gu. Ada desas-desus bahwa kamu sudah mati beberapa zaman yang lalu, dan sepertinya rumor itu tidak salah. Kesadaran yang lahir dari tulang surgawi telah padam, dan kecerdasan yang baru lahir ini tidak lebih dari seorang anak berusia 3 tahun. Dia memiliki wawasan yang sangat baik, dan bisa mengetahui asal-usul Xiao Gu dengan sekali pandang. Jadi itu iblis tulang tua. Xiao Gu sangat tertarik, dan mulai menirukan kata-katanya. Sang Ziwei tidak tersinggung. Tatapannya beralih ke Ling Han, ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, kamu adalah murid Yuan Sheng, dan itu akan membuatmu menjadi muridku, anakku. Ketika kata-kata ini diucapkan, badai protes muncul di antara anggota Istana Empat Laut. Seorang murid adalah satu hal karena Sang Ziwei memiliki total 3 murid pribadi. Tapi seorang anak, Sang Ziwei tidak pernah menikah. Jadi secara alami tidak mungkin dia memiliki anak. Dalam hal ini, hak istimewa seperti apa yang dimiliki Ling Han, menjadi kaisar muda dari Istana Empat Laut, meskipun semua orang tidak mau menerima ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa merasa iri. Istana Empat Laut selalu diperintah oleh kata-kata Sang Ziwei saja. Ini juga merupakan hak istimewa karena Raja Surgawi Surga ke-9, status dewa yang tinggi dan tinggi. Kamu adalah murid Yuan Sheng. Xiao Gu juga menirukan dari samping, meniru ekspresi dan tindakan Sang Ziwei sepenuhnya, dan menyebabkan Ling Han tanpa sadar merasa murung. Kau benar-benar ingin menjadi ayahku juga, serahkan reinkarnasi Tianyun. Sang Ziwei memandang Ling Han, matanya menunjukkan kebaikan. Dia benar-benar memperlakukan Ling Han seperti anaknya sendiri. Serahkan milik Tianyun, Xiao Gu mengulangi. Ling Han berpura-pura bingung, dan bertanya, reinkarnasi Tianyun apa? Reinkarnasi Tianyun jelas tidak meninggalkan surga Rock, dan dia juga tidak ada di alat dewa tata ruang siapapun.
maka hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah dia di dalam, yang ditempa Yuan Sheng, kata alat dewa tata ruang dengan tenang. Namun, dia sengaja melewatkan nama Menara Tiga Alam. Sepertinya dia tahu bahwa efek dari nama ini luar biasa. Xiao Gu masih menyalin, benar-benar tanpa malu-malu. Ling Han tercengang dalam hati. Sang Ziwei hanya melakukan sapuan dengan akal surgawinya, dan dia sudah memindai alat dewa tata ruang setiap orang, seperti yang diharapkan dari Raja Surgawi Surga ke-9, dia terlalu kuat. Namun, sama sekali tidak mungkin dia akan menyerahkan Hun Yu. Karena itu, dia berkata, Bibi Wei, Senior Tianyun telah lama meninggal. Hun Yu sekarang hanya Hun Yu. Dia hanya memiliki jejak bela diri Senior Tianyun, namun merupakan kepribadian yang sepenuhnya mandiri. Dia hanya juniormu, jadi mengapa kamu harus menurunkan dirimu ke levelnya? Bermain bodoh dengan Raja Surgawi Surga ke-9 jelas merupakan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Namun, Ling Han benar-benar tidak tahu malu, dan bahkan secara langsung memanggilnya sebagai Bibi Wei, menyebabkan anggota Istana Empat Laut berseru atas ketidakberdayaannya. Dia benar-benar terlalu cepat untuk mengikuti petunjuknya. Namun, alamat Bibi Wei ini membuat Sang Ziwei merasa gembira. Jika dia bisa memberikan cintanya pada Yuan Sheng, dia tidak akan mungkin menargetkan Istana Rock selama bertahun-tahun. Seperti kata pepatah, semakin kuat cinta, semakin kuat kebencian yang akan dihasilkan. Apa yang membuatnya paling sedih adalah kenyataan bahwa dia tidak pernah mendapat pengakuan apapun. Namun, ketika Ling Han memanggilnya sebagai Bibi Wei, itu setara dengan memberikan statusnya atas nama Karmic Life Heavenly Venerable. Bagi Sang Ziwei, apa yang lebih penting dari itu? Tanpa sadar, dia tersenyum dan berkata, "Kamu memiliki lidah yang sangat manis, nak." "Kamu benar-benar," Xiao Gu menyalin kata-katanya dengan sungguh-sungguh dan tanpa lelah. Namun, selama itu terkait dengan Tianyun, maka itu harus dihancurkan. Aku tidak bisa membiarkan sepotong pun darinya tetap ada di dunia ini. Sang Ziwei menyatakan dengan tegas. Kebenciannya terhadap Tianyun bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata Bibi Wei. Bibi Wei, mudah untuk membuat musuh, tetapi sulit untuk menyelesaikan dendam. Akan lebih baik Anda membiarkannya pergi, saran Ling Han dari sela-sela. Mata Sang Ziwei berkobar. Kamu hanya terpikat oleh kecantikan gadis kecil itu. Itu bukan cinta sejati. Saya memiliki seorang murid yang secantik bidadari. Dia jelas tidak kalah dengan gadis kecil itu. Temperamennya lembut, dan dia memiliki bakat alami yang sangat baik dalam kultivasi. Aku akan membuat keputusan dan menjodohkannya denganmu. Dia akan menjadi pasangan yang benar-benar cocok untukmu. Mendengar kata-kata ini, para anggota Istana Empat Laut semuanya tercengang. Sang Ziwei memiliki total 3 murid, tetapi hanya satu dari mereka yang perempuan. Jadi, dia harus berbicara tentang Putri Suci Anran. Benar, Putri Suci Anran sangat berbakat dalam kultivasi, dan praktis tampak seperti dia akan menjadi Sang Ziwei kedua. Selanjutnya, dia juga secantik bidadari. Dia adalah kecantikan yang benar-benar indah, tetapi untuk mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang lembut, semua orang menggelengkan kepala serempak, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Putri Suci Anran sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata-kata ini. Wanita ini sangat bangga, seperti burung merak yang merentangkan bulu ekornya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang rekan-rekan. Bahkan di tingkat Istana Abadi dan tingkat Ascending Origin, tidak banyak yang benar-benar dia perhatikan. Jika dia tahu bahwa Sang Ziwei ingin menikahkannya dengan Ling Han, dia mungkin akan meledak. Lebih jauh lagi, seberapa besar cinta Sang Ziwei pada Ling Han, Sang Ziwei selalu menganggap Putri Suci Anran sebagai putrinya sendiri. Namun sekarang dia dengan mudah menjodohkan tangannya dengan yang lain seperti ini. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya, jadi sudah jelas seberapa parsial dia terhadap Ling Han, kan? Ini sangat membuat iri. Para anggota Istana Empat Laut semua memandang Ling Han, dan bahkan banyak sekali Raja Surgawi tidak terkecuali. Chapter 2138. Kota Empat Laut.
Ling Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bibi Wei, saya sudah memiliki istri yang cantik, dan saya sangat puas. Tidak perlu melibatkan orang lain demi saya. Tidak, Sang Ziwei menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tidak berhasil dalam percintaannya sendiri, yang menyebabkan dia mengembangkan kepribadian ekstremis. Selain itu, Ling Han adalah pewaris Karmic Life Heavenly Venerable, sementara Anran adalah muridnya. Saat dia melihatnya, ini adalah kelanjutan dari kasih sayang dari generasi sebelumnya, dan bisa mengimbangi penyesalannya. Satu menolak berulang kali, sementara yang lain memaksanya dengan paksa, dan mereka menawar berulang kali. Semua orang terdiam. Apakah ini masih Raja Surgawi Surga ke-9? Bagaimana dia sekarang tampak seperti mak comblang? Terlebih lagi, jika Putri Suci Anran tahu tentang ini, dia pasti akan marah besar. Aku belum mengeluh tentangmu, dan kamu benar-benar berani menolakku? Atau begitulah katanya. Nak, kamu benar-benar keras kepala. Sang Ziwei menggelengkan kepalanya, tetapi matanya dipenuhi dengan pemujaan yang penuh kasih. Dia benar-benar menganggap Ling Han sebagai putranya sendiri, dan menggunakan cara seperti ini untuk berpura-pura bahwa dia akhirnya menikahi yang mulia karma kehidupan surgawi. Dia tidak repot-repot berbicara lebih jauh dengan Ling Han. Dengan genggaman tangannya, Ling Han tidak bisa menahan sama sekali, dan dia telah menggunakan kekuatannya yang besar untuk meraihnya, mengubahnya menjadi biji sesawi. Kita kembali ke istana, serunya. Segera, massa mereda seperti air banjir. Sementara itu, Sang Ziwei langsung merobek lubang keluar angkasa, dan melakukan perjalanan ke Istana Empat Laut dengan lompatan. Dia tidak mencapai Dao melalui peraturan luar angkasa, tetapi telah menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 selama beberapa zaman. Dia memiliki banyak waktu untuk mengolah peraturan Dao besar lainnya juga. Dengan demikian, dia secara alami dapat melakukan teleportasi luar angkasa dengan mudah. Praktis setiap Raja Surgawi Surga ke-9 kuat di setiap area. Jadi, untuk mendominasi rekan-rekan Anda, dan menjadi tuan bahkan di antara Raja Surgawi Surga ke-9 sangat sulit. Raja Surgawi Gunung Spiritual juga merobek ruang, dan mengikuti Sang Ziwei. Dia belum mencapai surga ke-9, tetapi bahkan dengan bakat alaminya, menembus satu surga akan membutuhkan waktu tanpa batas. Dia akan diblokir oleh penghalang tingkat budidaya selama beberapa ratus juta tahun tanpa maju sedikit pun. Dengan demikian, dia secara alami juga akan mengolah peraturan lain di waktu luangnya, dan ruang dan waktu jelas merupakan pilihan terbaik baginya. Namun, bahkan jika seorang Raja Surgawi akan mempelajari kedua peraturan ini, mereka akan membutuhkan obat-obatan surgawi yang sesuai, atau kekuatan sumber langit dan bumi yang sesuai. Jika tidak, jika mereka hanya mengandalkan studi mereka sendiri, kemajuan mereka bisa dianggap sangat kecil. Dengan demikian, dia segera tertinggal jauh di belakang Sang Ziwei sehingga dia bahkan tidak bisa melihat tanda-tandanya. Alisnya berkerut sedikit mengernyit, ada sesuatu yang mengganggunya. Pada awalnya, dia berencana untuk mengakui perasaannya kepada Sang Ziwei setelah menghancurkan Istana Rock karena Sang Ziwei telah memutuskan hubungan terakhir yang dia miliki dengan cinta lamanya. Namun sekarang, Ling Han benar-benar muncul, menyebabkan kasih sayang keibuan Sang Ziwei meluap. Ini telah mengacaukan rencananya sepenuhnya. Dia mencintai Sang Ziwei, jadi dia secara alami tidak bisa membiarkan Sang Ziwei memiliki pria lain di hatinya, bahkan jika dia hanya menganggap pria ini sebagai anak atau keponakan. Karena itu, dia menganggap Ling Han sebagai duri di sisinya. Ada alasan lain. Muridnya, Lin Xuan, juga sangat terpikat oleh Anran, dan sekarang Sang Ziwei benar-benar berencana untuk menjodohkan Anran dengan Ling Han. Kemudian, harapan Lin Xuan secara alami akan sia-sia. Dia juga sangat menyayangi muridnya ini, dan menganggapnya sebagai putranya sendiri. Sekarang menantu perempuannya diambil, dia secara alami tidak senang tentang hal itu. Kedua alasan ini digabungkan bersama menyebabkan niat membunuh Raja Surgawi Gunung Spiritual melambung. Tentu saja, tidak ada kemungkinan dia akan bergerak pada Ling Han. Jika dia benar-benar bergerak, dengan wawasan Sang Ziwei, dia pasti akan tahu. Pada saat itu,
Bahkan jika Sang Ziwei tidak membunuhnya berdasarkan hubungan mereka sebelumnya, dia pasti akan tetap mengusirnya tanpa ampun untuk sedikitnya. Tidak mungkin selamanya ada hasil di antara mereka berdua. Namun, apakah ada kebutuhan baginya untuk bertindak secara pribadi ketika membunuh tingkat jiwa pembagi belaka? Ada lebih dari cukup elit yang bisa membunuh bocah ini. Misalnya, muridnya, Lin Xuan, sudah berada di rahasia pertama tingkat Istana Abadi, dan merupakan tingkat raja pada saat itu. Bukankah menekan Ling Han menjadi masalah yang sangat sederhana baginya? Ada terlalu banyak kasus gagal menarik kembali waktu dalam perdebatan, dan secara tidak sengaja membunuh seseorang. Bahkan Sang Ziwei tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Selain itu, dengan betapa bangganya Anran, jika dia mengetahui bahwa Sang Ziwei telah menjodohkannya dengan Ling Han, dia juga mungkin akan menginjak amarah, dan menjadi yang pertama melompat keluar dan berurusan dengan Ling Han. Anran juga berada di rahasia pertama, dan kecakapan pertempurannya sebenarnya sedikit lebih unggul bahkan dari Lin Xuan. Akan ada banyak kesempatan untuk pembunuhan. Istana Empat Laut cukup jauh dari Istana Rock. Dengan demikian, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 harus menghabiskan 7 hari untuk menyelesaikan perjalanan. Sua, sosok Sang Ziwei melintas, dan muncul di depan kota besar yang megah. Istana Empat Laut tidak sesederhana hanya sebuah istana, melainkan sebuah kota besar di laut. Itu mengapung di lautan luas, sebesar bintang. Bagaimana mungkin sebuah kota bisa mengapung di lautan? Bukan karena kota besar itu telah didorong oleh semacam formasi, dan memiliki kemampuan untuk tetap mengapung, melainkan karena ada kura-kura raksasa di bawahnya, yang menopang beratnya. Itu tanpa henti berenang di lautan. Dan siapa yang tahu berapa banyak zaman telah berlalu. Penyu besar ini selalu mengambang begitu saja di permukaan laut, dan akan terus mengapung seperti ini selamanya. Istana Empat Laut menguasai kota besar ini, dan lokasi sebenarnya dari sekte mereka berada di inti kota ini. Ada rantai istana yang terhubung, dan semuanya berwarna biru laut. Di bawah sinar matahari, mereka tampak seperti gelombang beriak. Menghormati permaisuri kekaisaran, saat Sang Ziwei lewat, orang-orang di jalanan semua memberi hormat. Meskipun menyerang Istana Rock praktis telah memobilisasi semua elit sekte, masih ada banyak sekali pelayan dan pasukan pelindung yang tertinggal untuk mencegah markas mereka dihancurkan sepenuhnya saat mereka pergi untuk menyerang Istana Rock. Ketika dia tiba di istana utama, Sang Ziwei mengulurkan tangannya, dan Ling Han segera membesar, kembali ke ukuran aslinya. Reinkarnasi Tianyun, katanya sekali lagi, tapi nada suaranya sekarang sangat tegas. Ling Han hanya bisa bertindak tanpa malu-malu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Hunyu hanyalah Hunyu. Dia tidak memiliki banyak hubungan dengan senior Tianyun. Saat ini, dia memiliki dua hal yang bisa dia andalkan. Yang pertama adalah kasih sayang pelindung Sang Ziwei untuknya, dan yang kedua adalah kekuatan menara hitam yang bisa membawanya terbang menjauh dari tempat ini. Menara kecil sangat yakin bahwa bahkan tingkat yang mulia surgawi tidak mungkin menghentikannya untuk pergi. Tentu saja, jika dia bisa menyelesaikan masalah dengan damai, itu tentu saja yang terbaik. Sang Ziwei menatap Ling Han dengan mantap, ketegasan tertinggi di wajahnya yang cantik, tampaknya ingin mengintimidasi Ling Han agar menyerah. Sayangnya, Ling Han paling tidak takut akan hal ini. Setelah beberapa saat, Sang Ziwei tiba-tiba tersenyum. Anran akan keluar dari pengasingan. Kalian berdua harus saling mengenal terlebih dahulu. Jika dia ingin menangkap Ling Han, itu akan menjadi hal yang mudah baginya. Tetapi membuka menara tiga alam adalah cerita lain. Selain itu, dia juga benar-benar menganggap Ling Han sebagai keturunannya sendiri, dan tidak ingin memaksa Ling Han melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Jadi, dia datang dengan ide yang sangat bagus. Membuat Ling Han jatuh cinta pada Anran, dan dia secara alami akan melupakan reinkarnasi Tianyun, dan dengan patuh menyerahkannya. Meskipun Ling Han tidak ingin mengetahui bahwa Anran, karena Sang Ziwei tidak berbicara tentang masalah Hunyu, tentu saja dia tidak akan mengingatkannya. Bagaimanapun, kasih sayang harus saling menguntungkan. Jika dia tetap tenang dan acuh tak acuh di sisinya,
bagaimana mungkin Anran benar-benar jatuh cinta padanya untuk saat ini? Itulah rencananya. Dia mengangguk. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, Bibi Wei. Sang Ziwei sangat senang. Kasih sayang dari generasi sebelumnya tidak memiliki hasil, dan dia bertekad bahwa itu akan terwujud di generasi selanjutnya. Ayo, kamu bisa berjalan-jalan sesukamu di istana dan di kota. Dia bisa berjalan-jalan dimanapun dia suka di istana dan di kota. Tetapi arti lain dari kata-katanya adalah dia tidak bisa meninggalkan kota. Itu karena reinkarnasi Tianyun masih bersamanya. Sebelum dia menyerahkannya, Sang Ziwei tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Ling Han minta diri dan keluar dari aula utama. Kemudian, dia melihat seorang penatua yang mengenakan jubah hitam muncul tanpa suara. Penatua ini membungkuk untuk memberi salam. Tuan Muda Ling, pelayan tua ini akan mengantarmu berkeliling terlebih dahulu dan mengatur akomodasi untukmu juga. Chapter 2139. Putri Suci Anran. Wajah sesepuh berjubah hitam ini ditutupi dengan kerutan, dan dia tampak berusia 60-an atau 70-an. Rambutnya benar-benar putih dan tubuhnya sedikit membungkuk, tampak tua dan jompo. Namun, Ling Han tidak berani meremehkan kakek tua ini sedikitpun, karena kekuatan kakek tua ini tidak terduga. Dia pasti telah melampaui jiwa pembagi, dan mungkin berada di tingkat istana abadi atau tingkat asal naik. Seharusnya dia bukan Raja Surgawi. Tidak ada Raja Surgawi yang akan menurunkan diri mereka sejauh ini. Selain itu, dia juga tidak terbungkus oleh cahaya aneh. Ini adalah simbol tingkat Raja Surgawi. Ling Han tersenyum. Tuan tua, bagaimana saya memanggil Anda? Saya tidak akan berani. Nama belakang pelayan tua ini adalah Chen, dan saya adalah orang yang mengurus hal-hal sepele di istana. Tuan Muda Ling bisa memanggil saya sebagai manajer Chen, kata tetua berjubah hitam, sikapnya tampak sangat rendah hati. Manajer Chen. Ling Han membungkuk. Aku telah menyusahkanmu. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Manajer Chen terkekeh. Silakan ikuti saya. Orang tua itu berjalan di depan, sementara Ling Han mengikuti di belakangnya. Saat mereka berjalan, manajer Chen akan memberikan komentar kepada Ling Han tentang tempat kediaman Raja mana. Misalnya, Raja Surgawi Gunung Spiritual dan yang lainnya secara alami akan memiliki istana mereka sendiri, yang seperti dunia yang berbeda di dalamnya, dan sangat besar. Tiba-tiba, langkah Ling Han terhenti. Dia merasakan niat mengancam menyelimutinya, seolah-olah ada pedang surgawi tertinggi yang baru saja akan menusuk lubang melalui dirinya. Pelayan tua ini memberi hormat kepada Putri Suci Anran. Manajer Chen membungkukkan pinggangnya dengan hormat ke arah tertentu, sementara tatapannya menjelajahi Ling Han, menunjukkan sedikit keterkejutan. Tampaknya tertegun bahwa Ling Han sebenarnya juga dapat menemukan sesuatu yang tidak beres. Apakah itu kebetulan? Jika itu bukan kebetulan, maka kesadaran bocah ini benar-benar terlalu sensitif. Sosok merah melintas, dan seorang wanita melompat keluar. Dia mengenakan setelan pas tubuh merah cerah, menguraikan sosoknya yang membanggakan dan menggairahkan pada tampilan penuh. Kecantikannya juga sangat indah. Meskipun dia tidak secantik Permaisuri dan Hunyu, dia setara dengan Bewitching Maiden Rou, tetapi gayanya sangat berbeda. Penyihir Maiden Rou sangat menggoda, sementara wanita ini berapi-api, seperti mawar dengan duri. Ini adalah murid pribadi Sang Ziwei, namanya Anran, dan dia juga dikenal sebagai Putri Suci Anran. Anran sedikit mengangguk pada manajer Chen. Meskipun orang ini bukan Raja Surgawi, dia adalah pelayan lama Istana Empat Laut, dan sangat dipercaya oleh Sang Ziwei. Jadi, dia juga memberinya wajah. Kalau tidak, siapa yang bisa mendapatkan pandangan kedua darinya jika mereka bukan Raja Surgawi? Dia melirik Ling Han lagi, dan dengan tenang menyatakan, keluar segera dari kota Empat Laut, dan jangan delusi liar. Dia benar-benar sombong, dan sama sekali tidak peduli dengan pikiran Ling Han sendiri. Hanya ada satu kata yang ingin dia katakan. Enyahlah, Ling Han terkekeh, dan menjawab, tentu, tapi aku harus merepotkanmu untuk mengirimku pergi.
dia memang ingin pergi, tetapi tanpa menyerahkan Hu Niu, sama sekali tidak mungkin Sang Ziwei akan membebaskannya dari sini. Jadi, jika Anran bisa mengirimnya keluar dari kota empat laut, Ling Han secara alami akan pergi dengan senang hati. Mata Anran menjadi kasar. Mengirimmu, apa artinya itu? Mencoba mendekatinya, dia berdengung, aku akan memberimu waktu 1 hari, dan jika kamu masih tinggal di kota pada saat ini besok, maka jangan salahkan aku karena tidak memiliki belas kasihan. Karena itu, dia berbalik, dan langsung pergi. Ling Han menggosok hidungnya. Wanita ini benar-benar sombong. Siapa peduli, lawan tentara dengan senjata, dan air dengan bendungan tanah. Manajer Chen mendekat, dan dengan lembut bertanya, Tuan Muda Ling, haruskah permaisuri kekaisaran turun tangan? Orang ini jelas merupakan salah satu pembantu terpercaya Sang Ziwei. Apakah ada orang biasa yang memenuhi syarat untuk bertemu langsung dengan Sang Ziwei dan mendengar nada suaranya? Sepertinya dia bisa melihatnya kapanpun dia mau. Bantuan kerajaan semacam ini benar-benar kuat. Ling Han menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, biarkan saja dia. Tuan Muda Ling, Anda tidak boleh ceroboh. Putri Suci Anran adalah tingkat raja rahasia pertama, dan meskipun Anda juga sangat berbakat, bagaimanapun juga, Anda hanya berada di tingkat pembagi jiwa. Lanjut Manajer Chen. Bukankah saya masih akan mendapat bantuan Manajer Chen dalam kasus itu? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Dia tidak tahu apa tingkat kultivasi Manajer Chen, tetapi dia memiliki perasaan naluriah bahwa kekuatannya pasti harus lebih kuat daripada Anran, dan jauh lebih kuat dalam hal itu. Manajer Chen tidak menyangka bahwa Ling Han akan menjawab seperti ini, dan tanpa sadar tersendat sebelum tersenyum. Anak nakal ini benar-benar menarik. Dia sama sekali tidak memiliki arogansi yang dimiliki oleh tingkatan raja lainnya, tidak mempertimbangkan setiap makhluk lain yang berada di bawah dirinya seperti mereka. Jika itu Lin Xuan, dia pasti akan berbicara keras dan mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Namun, jika dia benar-benar membuat pilihan itu, dia hanya akan mencari penderitaannya sendiri. Tentu saja, Manajer Chen pasti tidak akan hanya duduk dan menonton, tetapi dia hanya akan ikut campur ketika Ling Han dalam bahaya yang mengancam jiwa. Namun, dengan kata-kata dari Ling Han ini, pasti tidak mungkin dia akan menunda begitu lama sebelum ikut campur. Ling Han jelas seorang raja tingkat super, tetapi tidak memiliki penyakit umum kebanggaan yang keras kepala. Itu bagus. Karena Tuan Muda Ling sudah mengatakan ini, saya tentu saja tidak akan duduk dan menonton, kata Manajer Chen sambil sedikit tersenyum. Dia memberi isyarat agar mereka melanjutkan perjalanan. Tuan Muda Ling, tolong. Manajer Chen, tolong. Dipimpin oleh Manajer Chen, Ling Han berkeliling ke seluruh istana empat laut. Adapun Forsea City, dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Itu karena terlalu besar. Jika dia benar-benar ingin berkeliling di sana, itu tidak bisa dilakukan tanpa waktu beberapa hari. Setelah turnya, Manajer Chen mengatur akomodasi untuk Ling Han. Hal-hal untuk besok harus ditinggalkan untuk besok. Ling Han juga tidak bisa repot-repot berpikir terlalu keras. Dengan sekejap, sosoknya sudah memasuki menara hitam. Bahkan jika hanya ada 1 hari, dia juga tidak ingin menyia-nyiakannya. Saat ini, dia telah membuka batas atas untuk tingkat kultivasinya, dan sangat ingin menerobos ke jiwa surga. Dan setelah mencapai jiwa surga, dia tidak perlu pergi ke alam misteri manapun. Dia akan dapat dengan cepat memadatkan jiwa kelimanya yang terbagi, dan bertujuan untuk mencapai puncak sejati dari tingkat jiwa pembagi. Tentu saja, dia saat ini masih kekurangan satu sumber kekuatan langit dan bumi. Menara kecil, betapa hebatnya menyatukan 9 jiwa yang terbagi? Ling Han bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang aspek ini. Memiliki 9 jiwa yang terbagi, konsep macam apa itu? Pesangon kelima bisa menandingi Yang Sol. Jadi bukankah membagi 9 jiwa mampu membunuh bahkan rahasia kelima? Kamu terlalu banyak berpikir, cemooh menara kecil. Tidak pernah ada orang yang mengampuni siapapun dengan kata-katanya. Kesenjangan antara tingkat jiwa pembagi dan tingkat istana abadi terlalu lebar. Bahkan jika Anda memadatkan 8 jiwa yang terbagi, Anda tidak mungkin bisa menandingi tingkat istana abadi.
Ling Han mendengar makna tersembunyi dalam kata-katanya, yang juga berarti membagi 9 jiwa akan mampu menandinginya. Akhirnya tidak lagi begitu bodoh, kata menara kecil. Membagi 9 jiwa dapat menandingi tingkat istana abadi, tetapi itu hanya terbatas pada rahasia pertama tingkat istana abadi. Tidak hanya jarak antara Immortal Palace Tier dan Dividing Soul Tier yang sangat lebar, kesenjangan juga lebar antara setiap level minor. Aku hanya kekurangan satu sumber kekuatan langit dan bumi, gumam Ling Han. Saat ini, dia tidak terlalu jauh dari jiwa surga, dan kebutuhannya akan 9 kekuatan sumber langit dan bumi juga tiba-tiba menjadi mendesak. Menara kecil tidak mengatakan apa-apa lagi. Ling Han fokus keras pada kultivasi di dalam menara hitam, dan Hunyu dan Permaisuri masih berusaha mengumpulkan kekuatan sumber langit dan bumi. Sementara itu, Bewitching Maiden Row dan Heavenly Phoenix Divine Maiden agak kosong. Secara alami sangat membosankan untuk terus berkultivasi. Suatu hari di dunia luar akan menjadi 1000 hari di dalam menara hitam. Ling Han keluar dari menara hitam, merasakan sedikit peningkatan pada tingkat kultivasinya. Ling Han, tepat pada saat ini, punuk dingin Anran terdengar dari luar. Ini dia. Ling Han berjalan keluar, dan melihat Anran masuk tanpa undangan. Dia berdiri di tengah halaman, dan sebenarnya ada seorang pria muda di sampingnya juga. Dia memasang senyum sederhana di wajahnya, tetapi setiap gerakan menunjukkan kesombongannya, menunjukkan bahwa tampilannya yang sederhana sebenarnya hanya sebuah akting. Kamu belum skram, Anran menyatakan dengan dingin, tampak sangat tidak senang. Saya menunggu Anda untuk mengirim saya pergi, kata Ling Han tersenyum. Mulut nakal, mata indah Anran menyipit, dan tekanan mengerikan menyebar seperti tsunami. Anran, izinkan aku, pemuda itu mengulurkan tangannya untuk menahannya, dan tatapannya beralih ke Ling Han, menunjukkan penghinaan dan ketidaksukaan yang kuat. Chapter 2140. Taruhan. Nama pemuda ini adalah Lin Xuan. Dia adalah murid Raja Surgawi Gunung Spiritual, dan sangat berbakat. Saat ini, tingkat kultivasinya berada di rahasia pertama tingkat Istana Abadi, dan kecakapan pertempurannya telah mencapai rahasia ketiga tingkat Istana Abadi. Dia adalah seorang bangsawan, tingkat raja yang hebat. Ini juga memberinya kepercayaan penuh, dan dia berani mendekati wanita luar biasa seperti Anran. Ketika dia mengetahui bahwa Sang Ziwei memiliki niat untuk menjodohkan Anran dengan Ling Han, dia secara alami marah dan cemas. Apa hak Ling Han? Lin Xuan telah merayu Anran selama bertahun-tahun, dan siapa di seluruh Istana Empat Laut yang tidak tahu itu? Jika Ling Han merampok wanitanya, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Selain itu, sangat mungkin bahwa Anran akan mewarisi posisi permaisuri kekaisaran, yang juga merupakan salah satu alasan mengapa dia tidak bisa menyerah. Seorang bocah yang muncul entah dari mana sebenarnya berani mencoba dan merebut wanitanya. Dia mencari kematian. Tentu saja, dia hanya berani membayangkan membunuh Ling Han. Ini adalah orang yang sangat disukai Sang Ziwei. Kalau tidak, bagaimana dia bisa ingin menikahi Anran, yang dia perlakukan sebagai putrinya sendiri, dengannya? Dengan demikian, dia sama sekali tidak berani melakukan sesuatu yang fatal pada Ling Han, tetapi hanya mengikuti pemikiran Anran untuk mengusir Ling Han dari Forsyth City. Ini secara alami akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Dia akan memenangkan hati Anran, dan pada saat yang sama tidak akan membuat marah Sang Ziwei. Mengusir Ling Han adalah ide Anran. Anran meremehkan Ling Han, dan mendengar Lin Xuan berbicara, dia mengangguk. Ling Han hanyalah jiwa bumi, dan jika dirinya atau Lin Xuan bergerak, mereka akan dapat menghadapinya dalam beberapa gerakan. Kamu bisa lolos tanpa cedera, kata Lin Xuan. Dia melangkah maju. Tapi karena kamu sangat bertekad untuk mempermalukan dirimu sendiri, kamu juga tidak bisa menyalahkan siapapun untuk itu. Tanpa menunggu Ling Han menjawab sama sekali, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Ling Han. Tuan muda Lin, mohon bersikap lunak. Sosok hitam melintas, melangkah di depan Ling Han, dan membiarkan serangan telapak tangan Lin Xuan mendekat. Ketika mendarat di tubuhnya,
Seluruh telapak tangan Lin Xuan tertanam di tubuhnya. Itu adalah manajer Chen. Meskipun seluruh tangan Lin Xuan telah tenggelam ke dalam dadanya, dia tampaknya tidak menyadari fakta ini sama sekali. Nada suaranya juga tidak berubah. Ling Han telah melihat dengan sangat jelas bahwa dada manajer Chen telah berubah menjadi pasir, dan ketika serangan telapak tangan dari Lin Xuan ini mendarat, itu tidak mengenai sesuatu yang kokoh. Jadi secara alami tidak mungkin itu akan menyebabkan segala jenis kerusakan. Kakek tua ini jelas merupakan Ascending Origin Tier, seorang Raja Surgawi Surga ke-9 mungkin tidak dapat mengangkat orang lain secara langsung ke tingkat Raja Surgawi. Tetapi itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi tingkat asal naik. Dengan seberapa banyak Sang Ziwei mempercayai manajer Chen, bahkan jika dia hanya pada pesangon pertama atau pesangon kedua, dia masih dapat secara paksa meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat asal naik. Lin Xuan mengerutkan kening dan bertanya, "Penatua Chen, mengapa Anda menghentikan saya?" Ada Raja Surgawi Surga ke-7 yang mendukung Lin Xuan, dan dia awalnya tidak harus begitu menghormati tingkat asal naik, dan bisa langsung memanggilnya dengan nama. Namun, orang yang mendukung manajer Chen adalah Sang Ziwei, dan dia sangat dipercaya olehnya. Dengan ini, Lin Xuan hanya bisa sangat sopan untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dia, bahkan jika Raja Surgawi Gunung Spiritual ada di sini, dia setidaknya tidak akan hanya mengeluarkan perintah kepada manajer Chen. Manajer Chen terkekeh. "Tuan Muda Ling adalah tamu terhormat dari Istana Empat Laut kita, dan karena itu saya memiliki tugas untuk melindungi tamu terhormat kita. Jadi mohon maafkan saya, Tuan Muda Lin." Lin Xuan segera terdiam. Pihak lain telah menggunakan prinsip utama untuk menekannya, jadi bagaimana dia bisa membantah? Sekarang ini adalah masalah pribadi antara aku dan dia. Anran tidak mau menyerah. "Penatua Chen, tolong jangan ikut campur. Nona muda, tolong jangan mempersulitku juga." Manajer Chen menunjukkan ekspresi bermasalah. Secara alami, tidak mungkin Anran akan menyeberang manajer Chen dan bergerak ke Ling Han. Karena itu, dia hanya menatap Ling Han dan berkata, "Ketika seorang pria bertindak, dia berani bertanggung jawab atas tindakannya. Untuk mengambil langkah lain untukmu, apakah kamu tidak merasa malu?" Ling Han menggaruk kepalanya, ekspresinya sederhana dan jujur. "Kamu adalah tingkat istana abadi, dan aku hanya tingkat jiwa pembagi. Bagaimana aku bisa melawanmu? Selama kamu bisa menangkis pukulan dariku, untuk sementara aku akan membiarkanmu tinggal di sini." Anran menyatakan dengan bangga. Ini tentu saja tidak membiarkan Ling Han pergi dengan mudah, tetapi dia bermaksud untuk melukai Ling Han dengan serangan ini, atau bahkan membunuhnya. Setelah itu, bahkan jika dia akan ditegur oleh Sang Ziwei, yang terakhir tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dengan seberapa banyak Anran disayang, yang lebih buruk menjadi yang terburuk, dia akan dilempari dengan omelan yang keras. Tetapi baginya untuk mengundurkan diri dan menikahi Ling Han adalah hal yang mustahil. Satu serangan, Ling Han buru-buru berpura-pura menggelengkan kepalanya. Kesenjangan antara tingkat pembagi jiwa dan tingkat istana abadi benar-benar terlalu lebar. Untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa kamu adalah tingkat raja rahasia pertama. Bahkan jika kamu adalah rahasia pertama biasa, aku masih akan terbunuh oleh satu serangan darimu. Bocah ini tidak bodoh, pikir Lin Xuan dari sela-sela. Sayangnya, dia benar-benar terlalu serakah, atau dia seharusnya tahu bahwa Anran jelas merupakan seseorang yang jauh melampaui posisinya. Perbedaan kekuatan antara Immortal Palace Tier dan Dividing Soul Tier seperti perbedaan antara langit dan bumi, dan itu sama untuk status mereka. Mungkin Ling Han hanya akan mampu bertahan di tingkat jiwa pembagi sepanjang hidupnya, tapi Anran setidaknya akan mampu menjadi Raja Surgawi Surga kelima, atau bahkan mungkin mewarisi warisan Sang Ziwei, dan menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 terkuat di alam surga. Lin Xuan tidak tahu bahwa masih ada tingkat yang mulia surgawi di atas tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia semacam ini. "Bahkan jika kamu kalah, aku tetap tidak akan membunuhmu," Anran berkata dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk memaksa Ling Han agar setuju. "Apakah kamu bahkan seorang pria?" Ling Han sengaja menunjukkan ekspresi marah. "Siapa bilang aku bukan laki-laki? Kalau begitu,
datang dan menangkis serangan dariku. Bagus, sepertinya Ling Han tidak bisa lagi mentolerir didorong, dan setuju. Lin Xuan segera menunjukkan ekspresi menghina. Benar-benar idiot, sampai benar-benar kehilangan akal sehatnya hanya dengan beberapa kata. Orang seperti ini sama sekali tidak layak untuk diperhatikan dengan serius. Dia hanya perlu merencanakan sedikit, dan dia akan dapat dengan mudah membuatnya terbunuh. Sementara itu, manajer Chen terkejut. Dengan bagaimana Ling Han bersikap kemarin, dia jelas orang yang tenang dan mantap. Bagaimana dia bisa begitu mudah marah? Ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Ling Han menyeret kata itu. Saya bukan idiot. Mengapa saya harus membiarkan Anda memukul saya ketika tidak ada manfaatnya? Kecuali jika Anda setuju bahwa jika saya dapat menangkis serangan dari Anda akan memberi saya beberapa obat surgawi. Beberapa obat surgawi? Bocah, Anda benar-benar menuntut harga yang selangit. Kamu pikir kamu siapa? Menerima pukulan, dan itu bernilai beberapa obat surgawi? Tidak masalah. Anran setuju tanpa ragu sedikit pun. Dia secara alami begitu lugas karena niat membunuhnya sudah terpicu. Dia bermaksud membunuh Ling Han. Jadi, tidak peduli kondisi keras seperti apa yang dituntut oleh yang terakhir, lalu bagaimana? Ling Han tidak begitu mudah diberhentikan. Dia mengulurkan tangannya. Kalau begitu, kita akan membuat taruhan ini. Keluarkan taruhannya. Aku khawatir kamu akan mengingkari taruhan. Apakah menurutmu aku akan mengingkari taruhan kita? Anran sangat marah. Dia adalah putri suci dari Istana Empat Laut dan juga murid Sang Ziwei yang paling disukai. Kata-katanya sebagus emas, jadi bagaimana mungkin dia bisa melanggar kata-katanya? Bagaimanapun, jika kamu tidak mengeluarkan obat-obatan surgawi, aku tidak akan bermain. Sikap Ling Han ditentukan. Bagus, Anran akhirnya mengangguk. Membuka tangan kanannya, 3 obat celestial tergeletak di telapak tangannya. 7 juta tahun, 30 juta tahun plus, dan 200 miliar 50 juta tahun. Ling Han melirik sekilas, dan mau tak mau menggelengkan kepalanya terus-menerus. Aku berkata, apakah kamu pikir kamu membodohi seorang pengemis di sini? Obat-obatan surgawi zaman ini bahkan tidak dapat dianggap sebagai kualitas awal. Anran tanpa sadar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa mata Ling Han begitu tajam. Dia baru saja mengamati mereka, dan dia benar-benar membedakan usia ketiga obat surgawi dengan jelas. Dia menatap Ling Han untuk kedua kalinya, perasaan waspada muncul di hatinya. Tidak mungkin bocah ini adalah serigala berbulu domba, kan? Tetapi setelah berpikir lebih jauh, dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Tidak peduli apa, sama sekali tidak mungkin tingkat jiwa pembagi bisa menandingi tingkat istana abadi. Bahkan jika itu hanya menangkis serangan. Selain itu, dia adalah tingkat raja rahasia pertama. Kecakapan pertempurannya langsung melonjak ke puncak rahasia ketiga. Tidak peduli seberapa menantang surga Ling Han, itu tidak berguna. Dia pasti akan terbunuh seketika dengan serangan. Dengan lambaian tangannya yang lain, 3 obat surgawi baru muncul di tangannya. Bersambung ke chapter 2141. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.